Ya, saya ulangi dah. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program webinar Pola Hidup Sehat. Di dalam modul Pola Hidup Sehat, kalau teman-teman ingat waktu undangan dibagikan, lalu WA Group dimulai pelajaran, ya bukan sambil menunggu sudah ada pos-pos mengenai webinar kesehatan, tapi begitu mulai di pelajaran, saya biasanya perkenalkan diri sendiri, kurikulum vitae saya, lalu modul apa yang akan dipelajari dalam pola hidup sehat. Maka di situ ada yang namanya modul inner healing dan modul self image terapi atau terapi gambar diri. Di mana inner healing yaitu luka-luka batin. Dalam modul itu bagi yang sudah ikut tentu mengerti, tapi yang belum secara sekilas itu modul di mana saya menjelaskan bahwa sakit itu bisa berhubungan dengan perasaan atau batin. Sehingga dibutuhkan penyembuhan luka-luka batin. Karena luka-luka batin, batin yang rusak, hati yang rusak, sedangkan hati itu sumber kehidupan, hatinya rusak, hormonnya nggak seimbang, badan yang bungkus dari hati ikut sakit juga. Tidak semua sakit tentunya karena batin, ya. Berjalan ketabrak mobil gitu ya, kakinya patah ya, nggak perlu namanya pelepasan luka-luka batin ya, mungkin perlu juga sih dalam arti mengampuni yang nabrak gitu ya supaya lukanya cepat sembuh, tapi patah tulang karena ketabrak nggak ada hubungannya dengan kecewa kepahitan. Tapi dalam modul luka-luka batin juga saya sering atau pernah menjelaskan, misalnya ya memang orang kanker tuh bisa bukan karena luka-luka batin ya, karena selnya membelah error. Tapi kapan membelah error? Wah, ternyata dimulai dengan kekacauan psikologis ketika ada peristiwa traumatis, misalnya pengkhianatan, suaminya selingkuh, istrinya kecewa kepahitan, tidak bisa mengampuni, lalu mulai berkembang sel kankernya yang terdeteksi jumlahnya bisa 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, tapi ada pemicunya. Atau kalau yang betul-betul pernah saya saksikan untuk diri saya sendiri, saya pernah sakit pinggang, salah kejepit, susah berjalan, dan itu tanpa olah nafas waktu itu malah ya baru mulai belajar pola hidup sehat, tapi saya sembuh lewat luka-luka batin, yaitu saya mengampuni karena waktu itu saya memang kecewa sekali dengan sebuah lembaga tertentu dan pribadi tertentu di mana saya seperti disingkirkan, dicampakkan, dibuang, lalu kecewa, lalu sakit pinggang. Pergi ke dokter rumah sakit Pertamina, lalu di MRI juga, ya emang sarafnya kejepit dan disuruh operasi. Saya itu diambil darah, sampel darah untuk tes sebelum asuransi aja pingsan. Istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 3 kali, pingsan 2 kali karena yang nomor 1 nggak nyanda, nggak ngikutin. Saya takut darah, disuruh operasi, waduh, ya ampun takut. Maka benar-benar mencari kesembuhan alternatif dan lewat kesembuhan luka-luka batin, lalu sembuh sakit pinggangnya. Bersamaan, seiring dengan waktu yang bersamaan dengan sakit pinggang sembuh, ternyata saya mengalami kesembuhan yang lain. Seperti mata saya yang silindris 2,5, pakai kacamata, lepas kacamata, alergi udang, kepiting, cumi, ikan asin, lepas, sembuh dari alergi. Jadi saya mengalami juga kesembuhan dari luka-luka batin. Karena memang batin itu sumber kehidupan. Ya. Nah, saya ulangi lagi pernyataan saya bahwa pola hidup sehat ini multi agama. Ya, saya beragama Kristen, bahkan di kalangan Kristen saya dipanggil Pak Pendeta. Gitu. Padahal saya bukan pendeta ya, saya pengusaha, tapi sering ceramah. Hari Minggu ceramah ke sana, Minggu ceramah ke sana. Dan saya ke Amerika ini bukan ngajar kesehatan ya. Saya ke Amerika ini ya diundang ceramah di gereja karena sejak tahun 90-an itu saya sudah kalau Minggu ya ceramah. Saya pengusaha, saya pedagang, tapi Minggu diundang ceramah di gereja, ya lama-lama dipanggil Pak Pendeta, tapi saya bukan pendeta. Nah, di Kristen, tapi kalau Ibu Sinta Muslim ya, jadi grup pola hidup sehat ini lintas agama. Kita berbagai agama bersatu, bersahati, berteman, bersahabat. Kita beda iman soal Tuhan, tapi kan sakit ya sakit, badan ya badan, COVID ya COVID ya. Maka di dalam grup pola hidup sehat ini kita berbagai agama, kita nggak bahas agamanya, kita bahas esensinya. Luka-luka batin dari Kristen, luka-luka batin dari Muslim, ya menurut saya akan bermuara pada konsep yang sama. Nah, sebelum saya serahkan, saya ulangin lagi mengenai
Luka-luka batin kalau versi dari saya ya, dan saya ambil juga ayat-ayat yang namanya tuh agama samawi. Ya, agama samawi itu kan Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, yang dimana Nabi Ibrahimnya ya sama, gitu ya. Kan pisahnya di tengah jalan, tapi berawal dari hal yang sama. Nah makanya misalnya contohnya Raja Salomo atau disebut di Muslim Nabi Sulaiman, itu paling banyak berbicara mengenai perasaan dan kesehatan. Misalnya hati gembira obat yang manjur. Nah, manjur itu kan berarti bisa untuk macam penyakit. Tapi ayat itu ada lanjutannya, hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau tulang mengering, sarafnya kejepit, atau tulang mengering, sumsum saraf yang di dalamnya akan kacau, dan dalam sumsum itu kan bisa kena menjadi sumber banyak kesehatan tapi juga penyakit. Tapi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang, maka bisa ada kesembuhan lewat semangat melawan apatis. Apatis bisa bikin sakit. Kalau baca kitab Ayub atau Nabi Ayub, kan dia sempat apatis di pasal 6. Dia sempat mengutuk dirinya sendiri di pasal 3. Ayub mengutuk teman-temannya di pasal 10, dan seterusnya. Maka saya membedah buku kitab Ayub, dan saya bagikan secara free di kelompok Kristen. Ya. Kisah Ayub itu menjadi contoh kisah bagaimana kesembuhan lewat kesembuhan luka-luka batin. Ayub kecewa, Ayub kepahitan, Ayub berkata lebih baik aku mati. Ya. Itu ketika dicabut, kan dikatakan lalu Ayub mencabut perkataannya. Lalu Tuhan memulihkan Ayub. Jadi Ayubnya mencabut perkataan, tapi yang menyembuhkan Tuhan. Jadi Tuhan menyembuhkan ketika Ayub, ketika kita, saya, saudara, menyembuhkan batin kita. Dan Salomo, kembali kepada Salomo, ada banyak lagi yang misalnya orang yang sombong, sakit ini, orang yang hati yang patah mengeringkan tulang, tetapi orang yang kepahitan, ya jiwaku tertusuk-tusuk, membungkukkan badan. Jadi saya terus terang sekarang ini belum selesai mempelajari, tapi lagi saya kumpulkan apa kata Alkitab, apa kata Nabi Sulaiman, apa kata Raja Salomo, dan beberapa ayat yang lain yang menghubungkan antara perasaan dengan penyakit. Sekali lagi, satu lagi sebelum saya serahkan Bu Sinta, sekarang bukan sumber Alkitab tapi sumber dokter, ya dokter yang sering saya sebut namanya adalah Dr. Tan Su Tien. Dalam salah satu bukunya dia menghubungkan antara perasaan dengan pH tubuh. Makanya saya baru aja terima WA, Pak, kok pH saya hari ini turun banyak gitu. Salah makan kali? Enggak, Pak. Makan, olah nafas rajin, udah 7 kok. Hari ini bangun tidur saya di bawah 6. Gitu ya. Lalu saya bilang, perasaannya kan kacau. Memang berhubungan, Pak. Baca bukunya Dr. Tan Su Tien. Misalnya perasaan apa? Sedih, kehilangan, kecewa, kepahitan, dendam. Tiap-tiap jenis perasaan, level asamnya berbeda-beda. Makin dalam luka perasaannya, makin asam tubuhnya. Karena itu berhubungan dengan hormon apa yang diproduksi ketika perasaan tertentu, marah, kortisol, antusias, adrenalin, gembira, endorfin, rasa aman, serotonin. Nah ini hormonnya juga mengatur keasaman dan kebasahan tubuh. Makanya perasaan-perasaan negatif, udah olah nafas, orang Jawa bilang nih, sampai ngeden. Saya pengen pH-nya nggak naik-naik lah, perasaannya nggak dibereskan. Makanya pola hidup sehat ini satu modul keseluruhan ya. Keseluruhan. Di saya ada modul, saya ulangi lagi, ada modul inner healing. Ada modul citra diri 1, citra diri 2. Ini jangan di-skip gitu ya. Latihan olah nafasnya Wim Hof, terus jantungnya malah berdetak lebih kenceng ada. Ada yang dadanya sakit juga ada. Kan saya barusan tulis di post WA grup Pola Hidup Sehat ya, dengan judul Jangan Cuma Wim Hof. Olah nafas juga yang serial ketenangan batin, tema-tema seperti sukacita, pengharapan. Karena itu sih mengolah batin. Nah, soal mengolah batin ini, sekali lagi, Ibu Sinta, saya lihat mendalami ya dengan sangat teliti sampai batin apa, sakit apa. Tapi jujur, lewat bukunya Ibu Sinta, saya terpicu nih. Nah, sesuai dengan latar belakang saya ya. Tadi saya bilang Bu Sinta Muslim, saya Kristen. Dengan latar belakang saya ini, saya sekarang lagi menggali Alkitab. Dan saya terkagum-kagum gitu, ada ayatnya gitu ya. Nanti teman-teman yang Kristen tunggu saya akan buatkan juga webinarnya, karena memang kadang-kadang ya
ada kelompok yang kita ini bersama-sama berbagai agama dalam pola hidup sehat. Tapi kan kadang-kadang saya diundang juga kelompok tertentu, kelompok saya gitu, Pak, ajari dong Pak yang untuk kita gitu ya, boleh kok ajari gitu ya, supaya kita masing-masing ini kan butuh, memang tetap harus diakui bahwa kesamaan itu juga membuat nyaman ya. Jadi kalau misalnya yang beragama Muslim gitu diajari Bu Sinta pasti lebih merasa nyaman. Atau yang Kristen kalau saya ajari merasa nyaman. Jadi kita tahu kapan kita berpancasila, tapi kapan kita tahu juga di komunitas kita masing-masing ya. Itu aja pesan dari saya dan saya akan serahkan ke Ibu Sinta ya. Selamat malam Bu Sinta. Masih di mute, masih di mute. Selamat malam Pak Jarot, apa kabar? Waduh, di sana jam berapa Pak di Amerika? Ini jam 8.15 pagi hari. Wow, berarti hampir 12 jam ya, bedanya 11 jam. Ya, dan saya di Amerika ini banyak ngelukis malah. Ya, apa saja dikerjakan, yang penting halal. Oke, Ibu Sinta, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan ke Ibu Sinta. Silakan dimulai pelajarannya. Ya. Luar biasa ini Pak, ini udah mau merangkap 500 ini, sebentar lagi mentok deh ini orang nggak bisa masuk semua. Ini tanda Pak, Bapak benar-benar berdekat buat semesta. Jadi sahabat semua, saya beruntung sekali berada di dalam grupnya Pak Jarot ini. Ini saya tarik dalam doa saya. Saya pengen sekali bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitas saya yang Muslim gitu, karena seperti Pak Jarot bilang, ketika bicara kesehatan itu nggak peduli apapun agamanya, sehat ya sakit aja gitu kan, masalahnya sama gitu. Nah disinilah mungkin dengan kita melenturkan pikiran kita, melenturkan sekat-sekat di dalam diri kita, maka itu akan menjadi jalan kita untuk sehat. Karena pada banyak kasus yang saya temui, orang-orang sakit, kenapa? Karena pikirannya terlalu kaku. Dengan standar-standar, dengan ukuran-ukuran, dengan benar salah, dengan baik buruk yang diciptakan oleh dirinya sendiri, sahabat. Jadi, seperti Pak Jarot katakan, semua sakit itu dalam konsep kesehatan holistik itu pasti ada pesan cintanya. Nah, selama pesan cinta ini kita tidak tangkap, maka yang ada adalah kita akan bolak-balik sakit, baik di tempat yang sama maupun di penyakit yang berbeda. Tapi intinya adalah kita bisa menjadi sakit dengan pola pikir dan emosi-emosi kita yang selama ini melingkupi diri kita. Jadi tidak kemana-mana, disinilah kita belajar untuk melenturkan pikiran kita supaya lebih sehat lagi, sahabat. Nah, malam ini saya akan bicara tentang radical remission. Apa itu radical remission? Ini adalah kita bicara tentang kesembuhan spontan. Ini keren banget. Saya share screen dulu ya. Oke. Bisa kelihatan, sahabat semua? Oke. Saya pengen tahu nih, di sini siapa yang sakit-sakit yang berat? Entah itu kanker, entah itu jantung, entah itu diabetes. Coba boleh raise hand, pakai aplikasi atau pakai tangannya. Saya lihat. Wow. Banyak ya. Pengen tahu. Jadi kita berada di sini semua itu adalah ditarik dengan frekuensi yang sama, ditarik dengan vibrasi yang sama. Dan puji Tuhan, Pak Jarot menyediakan medianya ini melalui pola hidup sehat ini. Luar biasa, di sini adalah kita menemukan banyak sahabat-sahabat kita yang lagi kurang sehat saat ini atau menderita penyakit-penyakit tertentu. Nah, selama ini kita memahami bahwa kita bisa sakit hanya dari makanan. Aduh, kayak tadi Pak Jarot cerita bahwa ada orang mudah makanannya sehat, udah olah nafas, udah olahraga, dan segala latihan-latihan sudah dilakukan, tapi tetap pH darahnya turun. Di mana pH darah turun ini itu menunjukkan bahwa penanda bahwa kita sedang menderita sakit-sakit ini. Itu sahabat. Oke. Nah, kita sekarang belajar
Ternyata ada ilmu yang disebut dengan radical remission. Radical remission itu apa? Radical remission itu adalah kesembuhan spontan, sahabat. Ini adalah berasal dari bukunya dari Richard Kelly Turner PhD di Amerika sana. Bukunya bestseller, bukunya sama, Radical Remission. Oke. Radical Remission ini berasal dari bukunya si Kelly Turner PhD. Ini adalah riset beliau untuk disertasinya. Oke. Di situ. Nah, apa itu radical remission? Ternyata buku itu sejalan dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Saya benar-benar senang dan bahagia banget ketika mendapati buku radical remission ini sampai di hadapan saya dan saya baca, ternyata sangat-sangat sejalan dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Kalau radical remission itu bahasanya bahasa Inggris, buat yang nggak terlalu fasih bahasa Inggris bisa membaca buku saya nih, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Jadi semua sakit di dalam tubuh diri kita saat ini itu ada pesan cintanya, sahabat. Selama kita belum menemukan pesan cintanya, maka yang ada kita akan cenderung berulang sakit atau sulit disembuhkan. Minum obat sebentar, kambuh lagi, minum obat sebentar, kambuh lagi. Sebaik apapun makanan yang kita makan dan sebagainya. Nah, kita lihat histori dari adanya radical remission ini. Ini adalah penelitian si Kelly Turner ini selama 10 tahun di 10 negara. Bayangin, bukan riset yang singkat, tapi 10 tahun, sahabat, di 10 negara. Dia meneliti lebih dari 1.000 orang yang sembuh spontan dari kanker. Bayangin, subjek penelitiannya lebih dari 1.000. Angkanya itu mencapai 1.500 sebenarnya. Ini sembuh spontan dari kanker. Kalau sahabat baca di buku saya itu ada kisah-kisah pasien yang yang sembuh dari kanker. Atau kalau sahabat buka channel YouTube saya, Sinta Klub Sehat Holistik, itu banyak cerita juga tentang testimoni orang-orang yang sembuh dari kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Mungkin sahabat masih bisa skeptis ya, alah itu kebetulan aja gitu kan, karena subjek penelitiannya belum banyak gitu kan. Silahkan, tapi ketika kita bicara si Kelly Turner ini, itu ternyata subjek penelitiannya itu sudah lebih dari 1.000 orang yang sembuh dari kanker. Ini bukan angka yang kecil, sahabat. Tidak bisa dipandang enteng. Tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Dia juga mewawancarai lebih dari 100 orang yang bertahan hidup dari kanker. Oke. Kemudian mewawancari lebih 50 orang healer. Healer itu adalah penyembuh di berbagai pelosok dunia yang banyak membantu orang yang sembuh dari kanker. Nah, ini adalah histori di balik radical remission ini, riset tentang radical remission. Akhirnya, kemudian dia mensarikan, sahabat, ada 9 kunci kesembuhan spontan itu. Jadi buat sahabat yang saat ini lagi menderita kanker, jantung, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit berat lainnya, stroke misalkan. Nah, kita lihat, jangan berkecil hati, sahabat. Kita bisa sembuh loh dengan memegang 9 kunci kesembuhan spontan ini. Apa itu? Ada 9. 1, mengubah pola makan. 2, ambil kontrol atas kesehatan diri. 3, ikuti kata hati. 4, gunakan herbal dan suplemen. 5, lepaskan emosi yang ditekan. 6, tingkatkan emosi positif. 7, perluas dukungan sosial. 8, perdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Dan 9, memiliki alasan kuat untuk hidup. Kalau kita lihat nih dari 9 kunci ini, sahabat, mana yang terkait dengan fisik? Coba, siapa yang berani raise hand? Oke. Siapa yang berani? Yang berani jawab? Jadi kalau kita lihat ini, dari 9 ini yang berhubungan dengan hal aspek fisik di tubuh kita, itu hanya 2, sahabat. Yang pertama adalah mengubah pola makan, dan yang keempat, nomor 1 dan nomor 4, gunakan herbal dan suplemen. Itu
Yang terkait fisik nih hanya 2 sahabat. Nah, yang 7 sisanya berarti apa? Berarti itu adalah yang 7 sisanya itu terkait dengan apa? Terkait dengan emosi kita, kemudian terkait dengan kondisi sosial, kemudian kaitan kita relasi dengan Tuhan seperti itu atau spiritual kita. Oke, 9 ini pegang kunci baik-baik, boleh di screenshot. Oke. Kita bahas satu-satu sahabat. Yang pertama adalah mengubah pola makan. Nah, kalau Anda sudah sakit saat ini, maka amati. Saya makan ini sehari-hari atau 10 tahun terakhir, itu polanya seperti apa ya? Nah, setelah diamati, ganti pola makan Anda selama ini yang bisa jadi belum sehat dan menjadi faktor penyebab sakit Anda saat ini, sahabat. Kalau yang awalnya seneng, saya seneng ngopi, ngopinya sih nggak masalah, tapi ngopi saya pakai gulanya 4 sendok. Nah, itu adalah gula itu adalah temannya kanker. Gitu. Jadi dia senang tuh kalau gula kita tinggi, itu kanker akan datang, diabetes akan datang, dan diabetes itu adalah ibunya penyakit. Nah, kalau sudah kena diabetes, maka biasanya penyakit-penyakit lain akan datang dengan sendirinya. Kemudian kita cek lagi, apa ya pola makan saya? Oh, saya senang sekali makan roti. Setiap hari makan roti misalkan. Nah, itu ganti pola makannya. Gitu. Pasti di dalam 10 tahun terakhir pasti ada pola makan Anda yang ternyata belum sehat, sahabat, sehingga itulah yang menjadi sumbangan saat ini Anda sakit. Nah, ubah pola makan atau diet. No sweet, tidak gula, no meat. Jangan makan daging lagi. No refined food atau makanan-makanan olahan. Jadi kalau orang yang sudah kanker, biasanya saya bilang stop semua makanan buatan pabrik. 4P 1S, pengawet, pemanis, perasa, pewarna, dan soda. Itu udah haram hukumnya. Itu. Jadi saya ulangi, 4P 1S, pengawet, pemanis, perasa, pewarna, dan soda. Makanan buatan pabrik, no semua. Gitu. Ganti makanan Anda dengan memperbanyak sayur dan buah. Lebih baik lagi adalah makanan organik. Karena apa? Kalau sayur-sayur yang ada sekarang itu kebanyakan udah mengandung pestisida dan pupuk buatan yang itu juga sangat tidak baik untuk dikonsumsi tubuh. Terakumulasi di tubuh nggak bisa keluar, jadi masalah juga gitu loh, sahabat. Nah, kalau mau bersih nih sayur dan buah kita, ada cara disuruh cuci pakai ekoenzim. Makanya Pak Jarot buat juga tuh kelas ekoenzim, karena ternyata kita bisa buat ekoenzim ini dengan limbah di rumah tangga kita, dan itu sangat-sangat murah tapi sangat-sangat bermanfaat daripada beli nih 1 botol 1 liter 35.000, 50.000, padahal kita butuhnya banyak untuk nyuci-nyuci buah kita misalkan. Atau kalau nggak punya ekoenzim bisa diganti nyuci buahnya itu dengan air rendaman dari asam jawa. Jadi sampai asam jawa dilarutkan gitu, ya udah sampai coklat gitu. Buah sayur kita mau kita konsumsi, kita rendam dulu di situ. Atau kita bisa juga pakai pH 10,5 dari Kangen Water, karena itu bisa melarutkan melarutkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan seperti pestisida, pupuk di sayur dan buah. Tapi jangan salah juga, buah-buah yang saat ini kita import itu sudah pasti dia mengalami perlakuan tertentu sehingga bisa segar. Bayangin apel California itu dipetik dari California sana sampai sini 6 bulan, sahabat. Kebayang nggak? Diapain tuh? Apelnya bisa tetap kencang gitu. Terus si anggur misalkan bisa tetap kencang gitu, diapain? Bisa jadi dia direndam sama formalin yang untuk mayat itu, atau ada zat-zat kimia yang lain lah, kita tidak tahu. Sekarang teknologi semakin canggih. Nah, suatu ketika saya pernah tuh rendam si anggur tadi dengan air pH 10,5 dari Kangen Water, dari mesin Kangen Water itu bersih memang, tapi tidak berapa lama semua jadi layu. Anggur yang tadinya kencang-kencang itu setelah direndam itu mungkin zat-zat yang untuk menahan dia tetap kencang itu udah larut sama air, dan memang airnya hitam banget.
Air rendamannya itu yang tadinya bening jadi hitam banget. Nah, tidak berapa lama anggurnya itu semua jelek gitu, kayak kismis kayak begitu. Oke, berarti ini ada bahan pengencang di anggur itu sehingga dia tetap kencang seperti itu. Bayangin kalau kita konsumsi itu terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita, jadi apa organ-organ di dalam tubuh kita, sahabat? Oke. Kemudian perbanyak makanan organik untuk detox gitu. Jadi kita perlu nih ngedetok makanan-makanan yang udah kadung ada di tubuh kita selama ini. Senang makan biskuit, senang makanan manis-manis, buatan pabrik, semua itu pasti karena namanya buatan pabrik, pasti di situ dia sudah mengandung pengawet, pemanis, perasa, pewarna gitu. Kemudian minum air besi yang sudah difilter tanpa dimasak. Oke, jadi ini bukan bukan promo ya. Saya senang banget nih minum air ini gitu. Ini air perfect gitu karena dia air alkalin. Bukan tidak hanya alkalinnya, tapi dia punya karena dari mata air penggunungan dia light, ringan gitu kita minum itu. Jadi kalau bisa jangan minum air yang dimasak karena air yang dimasak itu sudah pasti dia disebut dengan air mati. Karena apa? Enzim-enzim udara yang di situ yang dibutuhkan untuk tubuh itu sudah hilang semua dengan proses pemasakan tadi, sahabat. Oke, gimana cara memulainya untuk diet tadi? Mengubah pola makan. Kita mulai dengan kurangi secara perlahan sampai dengan setengah porsi makan di depan, bukan di belakang, sahabat. Seringkali kita salah kan makan buahnya. Makan buah sayur itu biasanya setelah makan. Biasanya. Padahal buah dan sayur ini makanan yang cepat busuk. Bayangin, yang masuk duluan daging, ayam, nasi. Baru terakhir cuci mulutnya buah. Sedangkan buah cepat busuk. Maka yang ada adalah alih-alih sehat, tubuh kita di usus itu malah keluar gas. Di situ kita malah sebah. Gitu. Akhirnya kita kena lah gastritis lah, asam lambung, GERD dan sebagainya karena salah makan buah sayur dan buah ini. Jadi makannya di depan. Makannya di depan sebelum makan. Gitu. Prioritaskan untuk membeli organic food daripada daging. Sama mahalnya. Daging sekarang sekilo udah 140 kilo. Daripada makan daging, lebih baik kita beli organic food yang lebih sehat. Kalau perlu nih kita nanam sendiri nih di rumah kita pakai pot itu jauh lebih terjamin dan lebih murah, sahabat, karena kita tidak tahu di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa dipalsu. Bayangin sawi di belanja cuma 1.000, giliran masuk supermarket dilabelin, dimasukin di plastik tulisan organik jadi 6.000, 6 kali lipatnya, kadang sampai 10.000, 12.000. Yang di amang sayur cuma 1.000, 2.000. Dalam hati kadang-kadang mikir gitu, ini benar organik nggak sih? Dari mana saya tahu? Berapa sih beli plastik kayak gitu tulisan organik? Tahu sendirilah Indonesia ini apa sih yang nggak dipalsu gitu kan? Oke, jadi daripada beli seperti itu, mending kita tanam sendiri di depan pakai polybag gitu. Kemudian awali hari dengan minum air plus jus lemon untuk mendetok darah kita yang sudah terlanjur kotor dengan makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi. Jadi air dan jus lemon ini jadikan habit gitu loh. Setiap pagi itu kita minum. Oke, yang kedua adalah mengambil kontrol atas kesehatan diri sendiri. Tubuh Anda adalah milik Anda sendiri. Jadi Anda yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan diri Anda sendiri, sahabat, bukan orang lain. Jangan menjadi pasif. Punya keinginan untuk berubah dan berdamai kalau ada hambatan-hambatan yang muncul, sahabat. Ini adalah kontrol itu sepenuhnya diri Anda. Karena Anda loh yang punya tubuh ini. Anda loh yang tahu reaksinya. Walaupun orang lain mengatakan itu bagus, tapi ketika Anda coba, Anda merasa itu Anda tidak nyaman dengan situ, jangan diteruskan. Sekali lagi, Anda yang punya diri Anda sendiri. Bagaimana cara memulainya? 1. Cari praktisioner yang memahami Anda dan tidak merasa terganggu bila Anda banyak bertanya.
Puji Tuhan kita punya grup-grupnya nih. Ada grup Pak Jarod sudah menyediakan buat yang cancer, ada grup cancer, buat yang kesembuhan holistik, ada saya di situ. Yang untuk diabetes ada sendiri, yang untuk tulang ada sendiri. Kemudian kita terus melakukan riset terhadap kondisi diri sendiri, akses informasinya lebih banyak. Jadi jangan berhenti di satu orang, jangan berhenti di satu ahli. Kita udah punya penyakit ini, maka cari tuh riset. Oke. Beri perhatian ke 3 aspek yang lain. Jangan melulu mikirin, saya harus makan apa makan yang nggak boleh saya makan. Itu. Jangan terlalu mikirin di aspek fisik, sahabat. Oke, dipenuhi, tapi tidak menjadi segala-galanya. Akhirnya sampai kita stres sendiri dengan, aduh, terus apa yang boleh saya makan? Saking stresnya dengan makanan-makanan seperti itu, akhirnya menjadi masalah tersendiri. Ada aspek yang lain dalam tubuh kita yang perlu kita perhatikan, yaitu mental, emosional, spiritual kita. Nah, itu juga perlu kita kembangkan, perlu kita kasih perhatian, sahabat. Jujur pada diri sendiri, mana 3 aspek ini yang bermasalah, selesaikan. Yang bikin sehat dan happy, kembangkan. Gitu. Jadi di grup kesembuhan holistik kemarin saya nulis tuh, ada kisah seorang sahabat, itu dia 20 tahun makan sehat. Bayangin, makan sehat, nggak pernah makan daging, makannya tuh bening-beningan, nggak pernah kena penyedap dan sebagainya, nggak pernah jajan, nggak pernah minyak, nggak pernah makan minyak lagi, nggak pernah makan gula lagi, nggak pernah makan buatan pabrik. Tapi yang ada adalah, sebentaran aja. Halo. Dan bawahnya cuma. Ini siapa yang masih belum di mute ya? Mohon di mute dulu. Ini. Nah, ternyata dia 20 tahun nih makan sehat. Kemudian 36 tahun jadi praktisi yoga, bayangin. Dia yoga itu sudah 36 tahun. Tapi tetap aja ternyata dia kena stroke, ada hipertensi, ada gula. Seperti itu, sahabat. Sampai akhirnya saya tulis tuh, menyesal makan sehat 20 tahun. Bayangin 20 tahun udah makan sehat, tetap aja kena stroke. Berarti fisik ini bukan segala-galanya dong. Kita bisa lihat aspek yang lain harus kita perhatikan juga. Di mana di situ ada mental atau emosional kita, pikiran kita, jiwa kita, spiritual kita. Itu harus kita perhatikan semuanya. Kemudian, ikuti kata hati Anda sendiri. Tubuh Anda itu tahu, sahabat, bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Di depan buku saya tuh saya tulis, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita. Tubuh kita tuh keren, luar biasa keren, sahabat. Jadi sakit apapun itu ada. Gudang obat itu ada di dalam diri kita, sahabat. Kita hanya perlu memahami itu dan mempercaya itu, meyakini itu, dan memberikan ruang tumbuh atau akomodasi bagi tubuh kita ini supaya bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Itu saja tugas kita. Jadi percayai tubuh Anda dan akses intuisi yang berasal dari dalam diri sendiri, sahabat. Tubuh tahu apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada banyak cara untuk mengakses intuisi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda untuk berubah atau menyembuhkan dirinya sendiri, sahabat. Jadi ikuti kata hati Anda. Apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat Anda. Cara memulainya, cari waktu yang tenang untuk rileks, yang bertujuan. Pikiran dimatikan dulu untuk sementara dari semua kegiatan. Munculkan daydream, main untuk melawan cemas, khawatir yang membuat mental semakin sakit. Anda kena kanker dan Anda khawatir, cemas karena kanker itu akan semakin memperburuk kanker Anda. Kanker Anda akan berkembang dengan lebih cepat, sahabat. Lakukan teknik untuk menyentuh sistem limbik Anda. Ini ada di tengah otak kita, itu adalah bagian otak yang mengatur emosi, memori, dan perilaku Anda. Di situ ada tekniknya, ada guide imagery, ada meditation, ada menyusun jurnal, merancang mimpi, misalkan. Itu adalah di ranah ikuti kata hati Anda sendiri. Kemudian gunakan herbal dan suplemen. Nah, ini adalah
kebutuhan fisik yang kedua. Kesembuhan sejatinya berasal dari alam, bukan dari obat atau dokter Anda. Kuatkan imunitas Anda sendiri dengan bahan-bahan yang berasal dari alam. Jadi tubuh kita ini kalau kita mati besok, terurai dengan sempurna. Tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur udara kembali ke udara, unsur api kembali ke api. Maka yang seharusnya bisa diterima oleh tubuh kita adalah bahan-bahan yang berasal dari alam juga. Kalau itu berasal dari bahan kimia, itu tubuh akan kerjanya akan double, sahabat. Satu, dia bertugas ngelawan penyakit yang masuk, menguatkan sistem imunnya. Yang kedua adalah dia berusaha menetralisir zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita berupa obat itu. Makanya kalau sahabat baca buku Hiromisinya, Miracle of Enzyme, cancer itu tidak lebih dari sakit flu, sahabat. Bayangin, beliau mengatakan bahwa kanker tidak lebih dari sakit flu yang bisa disembuhkan. Gitu. Nah, pada saat obat-obat kemoterapi itu dimasukkan, maka hal yang terbesar di tubuh kita terjadi kerusakan adalah di liver dan organ-organ tubuh lainnya. Padahal liver ini tugasnya adalah menetralisir zat-zat yang yang berbahaya bagi tubuh. Nah, bayangin kalau levernya rusak karena kemoterapi ini, misalkan, maka yang ada adalah tubuh akan rusak dengan lebih cepat, gitu. Itu Hiromisinya itu adalah seorang dokter juga ya, itu ada di dalam bukunya Miracle of Enzyme. Kemudian perkuat imun sistem, detox tubuh, bersihkan tubuh dari racun berupa pestisida, bahan kimia, metals, bakteri, virus, parasit. Jadi suplemen saja tidak cukup, sahabat. Diet saja tidak cukup. Gunakan suplemen. Suplemen itu ada apa aja? Ada 3 garis besarnya suplemen itu. Yaitu pertama adalah suplemen untuk membantu pencernaan. Itu berupa enzim pencernaan, prebiotik, probiotik. Ada suplemen untuk mendetok tubuh, anti jamur, anti parasit, anti bakteri, detok liver. Dan suplemen untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tersebut dengan imun sistem booster, vitamin, dan hormon. Itu ada di mana? Ada di bahan-bahan yang sehat, yang segar, berupa jus, buah-buahan, dan sayuran. Jadi nanti kalau sahabat kapan-kapan main ke Bandung, ke Cimahi, kapan-kapan yang di Bandung ya, sekitarnya kita kopdar ya, terus saya akan ureh nih, akan saya kasih langsung ininya suplemen-suplemen ini untuk detok tubuh, untuk membantu pencernaan sesuai penyakit-penyakit sahabat. Jadi kita ngumpul nanti ngeriung. Nanti saya kasih, Ibu sakit apa? Ini jusnya. Ini Ibu sakit apa? Ini jusnya, gitu. Kita rasakan bagaimana efeknya ke tubuh. Oke, kemudian selanjutnya adalah lepaskan emosi yang ditekan. Lepaskan semua emosi-emosi yang ditekan. Karena semua emosi-emosi yang selama ini tertekan itu menjadi blok sirkulasi di dalam tubuh. Lepaskan semuanya. Baik emosi negatif maupun positif. Bayangin. Jangankan negatif, sahabat, emosi positif pun nggak boleh ada di dalam tubuh kita. Artinya apa? Nggak boleh melekat. Saat ini kita bahagia, terus kita melekat sama bahagia itu. Padahal habis itu kita berpindah situasi, sehingga kemudian kita tidak bahagia lagi. Nah, seringkali kemelekatan kita pada emosi positif itu menjadi masalah juga. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah hidup saat ini. Di sini dan saat ini. Itulah konsep sederhana dari mindfulness. Mindfulness itu adalah hidup di sini dan saat ini. Kita tidak melekat dengan apapun. Jangankan yang negatif, yang positif pun tidak melekat. Bahwa semua anicca, bahasa Latinnya itulah anicca, semuanya berubah. Maka kita harus flow, mengikuti perubahan itu. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, siap-siap sahabat akan sakit atau menderita di situ. Oke? Sakit itu adalah menunjukkan sumbatan di level fisik, emosi, dan spiritual. Emosi-emosi yang ditekan ini berupa emosi-emosi yang berasal dari masa lalu, baik positif maupun negatif, di pikiran sadar maupun bawah sadar. Dan stres dan takut sangat berhubungan dengan kanker. Solusinya bagaimana? Mengalir. Let it flow. Mengalir bersama hidup ini. Hidup di present moment. Di present moment itu adalah di sini dan saat ini, sahabat.
Oke, cara memulainya bagaimana? Buat jurnal harian, buat daftar emosi-emosi yang ditekan, diselesaikan satu per satu. Oke, ada emosi marah, selesaikan. Ada emosi sedih, selesaikan. Ada emosi kecewa, selesaikan. Kita praktekkan forgiveness ini setiap hari. Kita buat list orang-orang yang pernah bermasalah dalam hidup kita. Kita buat list dari kita sejak kecil, misalkan siapa, mama, papa kita, misalkan kakak kita, nenek kita buat list. Kita lakukan forgiveness ke mereka semua satu per satu. Jadi memaafkan itu adalah bukan untuk orang lain, sahabat. Tapi memaafkan itu adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Tidak hanya di aspek fisik, juga mental, bahkan sampai dengan spiritual. Ambil kelas manajemen stres. Minta healer atau terapis profesional. Lakukan hipnoterapi. Hipnoterapi yang berbasis akar masalah. Jangan salah, di luar sana banyak hipnoterapi yang sifatnya itu hanya sugesti-sugesti belaka, hanya ditempel-tempel begitu saja. Tapi kalau clinical hipnoterapis itu mencari akar masalah. Kemudian lakukan meditasi, kondisi hening ke dalam diri. Ikuti kelas-kelas penyembuhan yang sifatnya holistik. Puji Tuhan kita sudah punya tuh medianya. Kita ada camp, semacam retret itu 7 hari sahabat untuk membereskan semua sakit-sakit di tubuh fisik kita, mental, dan spiritual kita. Itu termasuk Pak Jarod nanti akan mengisi di kelas tersebut. Nah, kita lihat masalah itu di mana. Peran pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu tanpa kita sadari itu ada di 2 layer. Layer pertama adalah di pikiran sadar, di mana perannya itu hanyalah 1-5% saja. Di sini di pikiran sadar itu hanya menyimpan short term memory atau memori jangka pendek. Paling lama kita ingat itu adalah 1 minggu terakhir. Nah, berbeda ketika kita bicara pikiran bawah sadar, itu 95-99% sahabat. Itu berasal dari apa? Itu menyimpan di pikiran bawah sadar ini, menyimpan long term memory atau memori jangka panjang. Dari sejak kita di dalam kandungan sampai kondisi kita saat ini. Jadi seusia apa Anda sekarang tinggal dihitung. Banyaknya tabungan emosi, sampah-sampah emosi di dalam pikiran bawah sadar. Nih. Kalau kita mengacu pada teori DNA, sahabat, pada saat sahabat itu lahir, pembentukan diri seorang bayi ini itu berasal dari sumbangan 1 sel sperma dari bapak dan 1 sel telur dari ibu. Nah, kalau dalam teori DNA, 1 sel itu mengandung 1 DNA. Di dalam 1 DNA itu mengandung 3 miliar informasi. Jadi bayangin, dapat 1 sel dari bapak ada 3 miliar informasi, dapat 1 sel telur dari ibu dapat 3 miliar informasi. Maka pada pembentukan seorang bayi ini itu sudah ada tabungan 6 miliar informasi, sahabat. Bayang nggak? Itu 7 turunan ke atas. Tadi ada yang konsultasi sama saya cerita, anaknya saat ini judi online. Ternyata saya tanya, coba rujuk ke atas Bu dulu. Ada nggak? Ada. Bapak saya tuh senangnya berjudi, kakek saya juga iya. Yang dari suami. Suami juga begitu, pamannya juga berjudi. Ya sudah. Berarti di anak ini sudah ada tuh data tentang judi ini. Nah, sekarang ketika ada triggernya, ada pemicu di kehidupan dia sekarang, terbukalah data itu. Nah, itu baru dari awal, Bu. Pada saat kemudian 9 bulan nih, tadi 2 sel telur itu berkembang biak jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, seterusnya. Sampai akhirnya menjadi bayi. Kemudian bertumbuh 9 bulan di rahim. 9 bulan di rahim ibu, itu bagaimana kondisi ibu dan bagaimana bapak itu, perlakuan bapak, emosi bapak, kata-kata yang sering diucapkan ke ibu, termasuk ke bayi ini, itu menjadi program juga, sahabat, dalam diri bayi ini. Kemudian di rahim, kemudian keluar jadi bayi. Bayi 0 bulan, sampai kemudian dia bertumbuh sampai dewasa dan sampai tua saat ini, itu betapa banyak data-data yang masuk dan mewarnai hidupnya. Nah, itulah semua itu ada di pikiran bawah sadar kita, sahabat. Ingat atau tidak ingat Anda. Ingatnya di pikiran sadar. Tapi di pikiran bawah sadar belum tentu ingat. Tapi masalah itu ada, sahabat.
Ini yang seringkali saya kuak semua. Gitu. Saya punya contoh anak 24 tahun, seorang dokter. Setiap hari muntah. Saya tanya, dari kapan muntahnya? Dari SMP. Mamanya juga dokter. Kurang apa dong? Kurang apa dong pengetahuan dia tentang kesehatan? Muntah terus setiap hari. Itu dari SMP sampai dia 24 tahun. Kemudian saya tanya, kapan kamu nggak muntah? Pada saat saya residen. Saya residen di Puskesmas X, kemudian saya ngekos di situ, saya nggak muntah. Oke, berarti masalahnya ada di mamanya. Apa di rumahnya? Di rumahnya mereka cuma berdua sama mamanya karena mamanya sudah pisah sama bapaknya sejak dia usia 7 tahun. Ternyata apa sahabat? Ternyata kalau setelah saya buka itu lapisan pikiran bawah sadarnya melalui hipnoterapi, itu muncul fakta bahwa di usia dia 5 tahun itu dia diketawain sama mamanya. Sesederhana itu loh sahabat. Sehingga apa? Kemudian ada kejadian lagi, mamanya mentertawakan lagi, kayak gitu. Kemudian ada kejadian lagi, dia ditertawakan di kelas pada saat dia nyanyi. Kemudian pada saat SMA, dia main basket, three shoot point itu, dia nggak bisa diketawain satu lapangan. Kemudian kuliah, pada saat presentasi diketawain. Jadi isunya adalah ditertawakan. Tapi akar masalahnya di mana? Akar masalahnya ada di 5 tahun dia pertama kali ditertawakan sama mamanya. Itu. Jadi itu yang membuat dia mau muntah. Sebenarnya muntah itu ekspresi dia gondoknya, marahnya sama mamanya. Selesai itu dikeluarkan, sahabat, dia bisa peluk mamanya. Mamanya cuma bisa nangis berurai air mata. 24 tahun dia nggak pernah meluk saya, gitu kan. Kenapa? Kemarahan itu tersimpan di dalam dirinya, di pikiran bawah sadar yang dia juga nggak sadar. Yang jelas dia sebel terus sama mamanya gara-gara ditertawakan di usia 5 tahun itu. Kenapa bisa begitu? Kita lihat nih, 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah peran figur otoritas. Siapa figur otoritas penting buat anak? Itu adalah orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, yang diperlakukan ke anak, itu akan menjadi program tersendiri di dalam diri si anak ini. Itu bayangin tadi ditertawakan 5 tahun, yang ada dia muntah terus. Kenapa? Marah pada mamanya ini. Ada lagi seorang anak benci banget sama bapaknya. Kenapa? Ternyata pada saat dia TK, dia bawa pulang, "Papa, aku bawa ini, gambaran tuh bagus," katanya gitu, gambar dinosaurus. Nah, ada nih di Islam, mohon maaf, di mazhab dalam Islam yang mengatakan bahwa menggambar makhluk hidup itu nggak boleh. Nah, itu kan pemaknaan yang sempit terhadap suatu ilmu atau aturan gitu loh. Sehingga apa? Nggak boleh. Jadi anaknya paling gambar udah senang-senang bawa gambar dinosaurus disobek-sobek. Kamu nggak boleh gambar ya? Nggak boleh gambar makhluk hidup ya. Itu anaknya terluka sekali. Sampai saat ini usianya dia 19 tahun, dia jadi pembangkang sekali ke bapaknya. Karena apa? Marah di usia dia kecil dulu, disobek gambar dinosaurusnya. Itu adalah peran figur otoritas. Kemudian yang kedua adalah ide dengan muatan emosi yang tinggi. Contoh kecil, orang tua sering mengatakan begini, anaknya kecil ini minta uang jajan ceritanya. "Wah, ini jajan-jajan aja, cari uang tuh sulit tahu. Kita ini hidup susah." Itu orang tua mengatakan karena dia figur otoritas, dikatakan dengan muatan emosi tinggi. Kemudian yang ketiga, repetisi, diulang-ulang sepanjang hidup anak ini. Kemudian 4, identifikasi keluarga, kelompok. Di dalam lingkungan keluarga ternyata benar-benar mencerminkan cari uang itu susah. Jangan heran anaknya ini udah usia 45 tahun, nggak sukses-sukses. Udah pontang-panting, usaha sana-sini, ikut kelas mentoring, training, pengembangan diri, keuangan, bisnis, sebagainya. Temannya udah pada sukses, dia belum sukses. Karena apa? Di kepala dia, programnya adalah cari uang itu sulit. Ya benar sulit, hidup kita susah, ya benar susah terus. Gitu loh sahabat, ini yang seringkali tidak kita sadari. Kata-kata yang sering kita ucapkan kepada anak, karena kita sebagai orang tua adalah figur otoritas, itu membentuk program tersendiri di pikiran bawah sadar anak dan menjadi program tersendiri dan tidak berubah walaupun sudah kita mengubahnya. Kalau belum ada ubahan itu, dia akan tetap berprogram seperti itu, sahabat.
Nah, baru pintu masuk yang kelima adalah relaksasi pikiran. Di sinilah ada hipnoterapi, di sini ada meditasi, gitu kan. Nah, sini adalah untuk merilekskan pikiran tadi, karena di pikiran inilah sebenarnya letak semua banyaknya masalah di dalam diri kita. Itu kita perlu relaksasi supaya apa? Supaya sampai pada kesadaran yang sejati dari jiwa kita, sahabat. Gitu. Nah, perjalanan penyakit itu seperti ini tadi digambarkan. Si anak yang dokter tadi diketawain sama ibunya itu adalah akar masalah, bola kecil ini merah ini. Perjalanan waktu membuat masalah ini menjadi bertambah-tambah. Ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, bahkan sampai Z. Nah, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom abu-abu ini. Oke, ini sering saya jelaskan di pertemuan kemarin juga saya jelaskan. Nah, banyaknya simptom ini kalau sudah sampai di akar, kalau sudah sampai di tubuh fisik dalam bentuk sakit, itu menunjukkan simptomnya juga udah besar. Jadi dia berbanding lurus, sahabat. Banyaknya simptom atau kumpulan gejala ini, kumpulan masalah ini itu disebut dengan simptom yang berupa gejala. Nah, kemudian muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik, dia berbanding lurus. Simptomnya banyak, penyakitnya biasanya komplikasi. Simptomnya satu tapi dalam banget, biasanya jadi kanker, stroke, kayak gitu. Nah, itu adalah menunjukkan simptom dia berbanding lurus. Kebanyakan orang di luar sana nih yang belum ngerti itu melakukan intervensi pendekatan terhadap simptom ini. Sahabat sakit kepala, datang ke dokter. Dok, saya sakit kepala, dikasih obat sakit kepala. Dok, saya nggak bisa tidur, kasih obat tidur. Dok, perut saya sakit, kasih obat mah. Begitu terus, bahkan kanker. Itu adalah simptom, sahabat. Saya punya pasien juga sama, seorang dokter juga, itu sudah diangkat payudara kanannya. Karena kanker, nyebar ke rahim, angkat rahimnya. Nyebar ke indung kanan indung telur kanan. Angkat indung telur kanan. Ada di indung telur kiri, angkat indung telur kiri. Sekarang ada tumbuh lagi di tempat payudaranya udah diangkat. Karena apa? Nggak ditangkap pesan cintanya. Bolak-balik jatuh di masalah yang sama. Sekarang ada di tulangnya juga. Gitu. Terus karena pesan cintanya tidak ditangkap, dia hanya melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya simptom. Sakit di sini angkat, ada kanker sini angkat, angkat ini angkat. Ya, dia pindah-pindah aja gitu. Jadi pendekatan simptom itu seperti kalau intervensi ke rumput itu cuma digunting atasnya saja. Besok rumputnya tumbuh lagi. Kita sembuh sejenak, besok tumbuh lagi rumputnya. Beda dengan pendekatan akar masalah, kita cari di akarnya. Jadi rumputnya tuh kita cabut seakar-akarnya. Besok rumputnya nggak tumbuh lagi. Gitu. Begitu juga dengan diabetes misalkan. Saat ini pertama kali misalkan didiagnosa nih, Anda diabetes gula darahnya 160, 170. Oke, minum obat. 10 tahun kemudian nih, minum obat terus ceritanya. Yang ada adalah, coba deh, udah 10 tahun, coba nggak minum obat 3 hari. 3 hari ya nggak minum obat. Itu saya yakin itu gula darahnya yang tadi statnya di 160, di 10 tahun itu jadi 300. Nah terus apa yang diobatin selama 10 tahun gitu loh sahabat. Yang ada itu adalah sebenarnya obat itu hanyalah menekan gejala saja. Belajar tuh sama Pak Jarot bagaimana beliau bisa lepas dari obat diabetes kayak gitu kan. Nah itu karena tadi kita tidak hanya memperbaiki akarnya, kita tidak hanya memperbaiki simptomnya, tapi kita cari akar masalahnya. Kalau dalam kesehatan holistik ada pesan cinta dari diabetes, apa? Itu adalah merasakan kepahitan yang terus-menerus dalam hidupnya. Keinginan untuk mengontrol besar sekali. Gitu. Merindukan atau menginginkan sesuatu yang tidak kunjung dapat. Nah, kayak gitu. Jadi diabetes itu, orang diabetes itu ibaratnya gini nih. Dia membutuhkan gula lebih banyak. Karena apa? Untuk mengimbangi kepahitan dalam hidupnya. Kalau orang lain cukup 1 sendok teh gula udah manis nih tehnya, kopinya. Tapi buat orang diabetes itu butuh 4 sendok gitu supaya dia manis. Karena apa? Itu bawah sadarnya mengirimkan pesan hidupmu pahit. Maka kamu butuh gula yang manis. Oke. Atau
Dia bilang gini nih, saya nggak pernah lagi Bu Sinta minum kopi, teh pakai gula. Oke, tapi Anda masih makan nggak? Masih. Pakai nasi? Iya. Itu 1 piring nasi, itu setara dengan 3 sendok makan gula. 3 sendok makan gula, padahal kemampuan tubuh untuk mencerna gula itu hanya 1 sendok teh. Nah, kepada orang sehat, yang sehat mental maupun sehat tubuhnya, tubuh itu mampu memetabolisme gula itu supaya tidak hadir dalam darah sehingga tidak dikenali sebagai gula gitu kan. Tapi buat orang-orang yang tadi merasakan kepahitan, gula yang udah ada di dalam ini dieman, nggak mau dikeluarin gitu loh. Karena apa? Untuk mengimbangi pahitnya hidupnya ini loh, pahitnya di pikiran ini. Gitu loh. Itu yang terjadi pada kasus diabetes. Nah, kita lihat ini 5 level of healing dari Dr. Dietrich Klinghardt, ini dokter dari Institut Klinghardt gitu kan. Ada 5 level healing. Yang paling bawah adalah physical body. Ini kita bicara tubuh fisik, sahabat. Di tubuh fisik, di situ ada tulang, ada saraf, ada pembuluh darah, ada organ-organ. Pokoknya ketok kabeh. Gitu. Kalau dibedah itu kelihatan tuh semua organ-organ. Itu adalah tubuh fisik kita. Tubuh fisik ini contoh, misalkan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa tersumbat. Karena apa? Karena makanan kita yang kita makan banyak mengandung gula, banyak mengandung lemak, misalkan, sehingga lama-lama pembuluh darah ini menjadi getas dan akhirnya aterosklerosis, akhirnya pecah jadi stroke. Itu adalah di physical body. Naik lagi nih, ada tubuh energi kita, sahabat. Kalau di tubuh fisik semua kelihatan, pembuluh darah itu kelihatan semua. Kalau di energi body, kita bicara energi nggak kelihatan, tapi kita yakini ada di dalam tubuh kita, sahabat. Nah, ketika energi ini ada, dia pasti ada kabelnya kan? Kayak listrik ini mengalir lewat kabel kan? Tapi kabel-kabel di dalam tubuh kita ini, kabel-kabel energi, itu tidak kelihatan. Namanya meridian, jalur energi ini namanya meridian. Itulah tugasnya sih akupuntur. Kita tusuk jarum itu untuk apa sih? Untuk membuka blok-blok sumbatan energi di dalam tubuh kita. Nah, kalau di tubuh fisik tadi pembuluh darah bisa tersumbat oleh makanan, oleh lemak dan sebagainya, maka di tubuh energi kita, jalur energi itu bisa tersumbat oleh apa coba sahabat? Oleh pikiran-pikiran dan emosi-emosi kita. Bayangin. Nah, kalau kita memahami energi ini dikaitkan dengan mental body, di sini ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, di mana sampah-sampah emosi itu banyak di pikiran bawah sadar, ini adalah berkaitan. Dan kita memahami ini, sahabat, selama contoh misalkan pasien saya 7 tahun lumpuh, sahabat. Selama di tubuh fisik tidak terjadi kerusakan, misalkan tidak ada kelemahan ototnya nggak melemah, tidak ada pecah pembuluh darah, tulangnya masih bagus, sarafnya masih bagus, maka ketika sumbatan energi ini dibuka, 7 tahun lumpuh, itu 14 hari saja dia beresin tubuh mentalnya dia, tubuh energinya dia jalan, sahabat. Atau ada sahabat itu dia nggak bisa naik gini lengannya, sakit kalau diangkat. Dokter menyatakan di sini frozen shoulder, artinya di sininya menjadi frozen, beku, gitu kan? Nah, sampai dokter menyarankan dia untuk mengganti sendi di bahu ini. Coba kebayang nggak kalau itu dilakukan? Nah, ketika dia ketemu pengobatan holistik ini, kemudian saya suruh dia meditasi, dia sampai pada kesadaran bahwa dia nangis. Kenapa kamu nangis? Saya ingat dulu nenek saya meninggal. Rupanya emosi kesedihan itulah yang tersimpan di sini menjadi blok energi, menjadi sumbatan energi. Ketika dia mampu mengikhlaskan kepergian neneknya ini, jadi ceritanya dia bapak ibunya cerai, hidup masing-masing, nggak ngurus dia diurus oleh nenek. Di usia 7 tahun atau 9 tahun, neneknya meninggal pula, sehingga dia benar-benar sedih banget, ngerasa sendirian. Emosi itu tersimpan di sini. Dia merasa, saya sekarang harus berdiri di atas kaki saya sendiri, saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Ini kan ekspresi pundak, ini kan tempat bersandar, tempat memanggul. Jadi dia seakan-akan memanggul hidupnya sendiri. Di sini akhirnya frozen shoulder, dia nggak bisa ngangkat, ini sakit. Ketika itu diberesin emosinya, sahabat, dengan entengnya dia bisa datang angkat ini. Inilah yang disebut dengan radical remission, sahabat, kesembuhan spontan. Nggak pakai obat, nggak pakai operasi, hanya ngeberesin di tubuh energi dan mental kita. Tuh, oke, terus kemudian naik lagi. Itu ada yang disebut dengan intuitive body.
Tadi ingat pada saat kita dilahirkan itu sudah mendapat sumbangan 3 miliar informasi dari Bapak, 3 miliar informasi dari Ibu 7 turunan ke atas. Nah, seringkali di situ ada data-data tentang sakit-sakitnya Bapak, Ibu dan leluhur kita. Nah, ini diberesin di tubuh intuitif ini. Nah, baru yang terpuncak itu adalah spirit body, tubuh spiritual kita, yaitu kaitan kita, koneksi kita dengan yang maha tinggi, yaitu Tuhan itu sendiri. Bayangkan kalau kita tidak menghayati, tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan di dalam diri kita, ada Ruh Kudus di dalam diri kita, ada rumah Tuhan di dalam diri kita, ada kerajaan Tuhan di dalam diri kita. Kalau di Muslim ada Baitullah, ada rumah tertinggi Allah di dalam diri kita sendiri, maka selamanya hidup kita akan menjadi gelap, sahabat. Kita tidak terbimbing. Bimbingan itu akhirnya cuma kita dapetin dari luar, yang belum tentu itu tepat gitu loh. Beda kalau kita sudah merasakan, menyaksikan Ruh Tuhan itu di dalam diri kita, maka sudah pasti hidup kita tuh akan menjadi terang. Pikiran kita akan menjadi terang, jiwa kita akan menjadi terang. Sehingga hidup kita pun terarah dan ujungnya adalah sehat. Gitu. Nah, menurut si Dr. Dietrich ini, ngobatin yang atas, yang bawah ini semua terobati, sahabat. Tapi dalam pengalaman saya 19 tahun ini jadi psikolog dan praktisi kesehatan holistik, ini adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak mau, suka, nggak suka, harus ngeberesin di 5 level ini. Nggak cukup di level fisik saja. Di level fisik berpotensi untuk sakit terus-menerus. Nggak sembuh-sembuh, gitu sahabat. Oke? Selanjutnya adalah yang keenam adalah tingkatkan emosi positif. Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia, sahabat. Efek kebahagiaan di tubuh ini besar sekali untuk membuat sehat. Jadi jadikan kebahagiaan dan emosi-emosi positif lainnya sebagai pola hidup kita sehari-hari. Intinya kita suruh happy, sahabat. Orang happy itu sehat. Praktekkan kebahagiaan, sukacita, dan cinta setiap hari. Emosi positif adalah bahan bakar untuk meroketkan sistem imun. Saat emosi positif, otak mengeluarkan hormon-hormon penyembuhan kalian darah. Di situ ada serotonin, ada hormon relaksin, ada hormon oksitosin, dopamin, endorfin. Hormon-hormon ini berkomunikasi dengan seluruh sel di dalam tubuh. Sehingga jadikan emosi bahagia ini menjadi kebiasaan. Anda tidak harus merasa bahagia di seluruh waktu, tapi juga jangan sampai tertekan karena harus bahagia terus. Nah, lagi tuh. Gimana perintah hormon ini ke tubuh? Tubuh, turunkan tekanan darah, denyut jantung, kortisol, itu hormon stres tuh disuruh turunin. Melancarkan sirkulasi darah dengan adanya hormon-hormon kebahagiaan tadi, itu membuat pernapasan lebih dalam, tenang, sehingga memberi lebih banyak oksigen ke tubuh. Coba kalau kita marah, nafas kita pendek apa panjang? Pasti tidak jarang orang marah langsung kena stroke. Gitu. Karena apa? Nafasnya pendek berarti oksigen juga pendek. Sehingga pecahlah pembuluh darah itu. Kemudian dengan hormon bahagia kita juga mencerna makanan dengan lebih lambat sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi lebih banyak. Kemudian meningkatkan aktivitas sel darah putih dan merah yang membantu fungsi imun sistem. Meningkatkan kerja sel natural killer. Jadi sel NK ini penting sekali, sahabat, untuk membantu sistem imun melawan kanker. Jadi kanker ini kalau natural killernya itu lebih kuat, kanker ini dikenali sebagai destroyer, musuh. Dia makan tuh, dikejar nih kayak sel kanker ini supaya dia tidak berkembang biak gitu loh. Nah, kalau kita bahagia, natural killernya itu bekerja. Tapi dikala kita stres, natural killernya shutdown, lemah dia, nggak mampu dia melawan kanker. Hormon bahagia ini juga membersihkan infeksi apapun dan mampu men-scanning dan meremove sel kanker apapun, gitu sahabat. Makanya pesan cinta dari kanker itu jelas. Dia menyimpan duka cita, kemarahan, sakit hati, duka cita yang mendalam bertahun-tahun. Kanker ini bukan proses sehari 2 hari, sahabat, tapi dia bertahun-tahun, minimal 5 tahun. Jadi cek, yang sahabat saat ini kanker, cek mundur 5 tahun ke belakang, emosi-emosi apa saja yang sering melingkupi diri saya sehingga saya sakit kanker sekarang. Perbaiki di situ. Pesan cintanya ditangkap, perbaiki. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia pengobatan Anda. Udah bolak-balik operasi kemo, makan sehat, ini itu. Kok kankernya malah metastase ke sebelah-sebelahnya?
Gitu. Karena apa? Pesan cintanya tidak ditangkap, sahabat. Sebaliknya, fungsi hormon kortisol itu apa? Mengatur gula dan glukosa dan lemak dalam metabolisme tubuh untuk menyediakan energi supaya otak dapat bekerja lebih efektif. Jadi kalau kita stres, sahabat, itu gula, glukosa, lemak itu dikeluarin, membanjiri tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita kalau lari itu punya energi. Nah, keluarnya lewat apa? Keluarnya hormon kortisol ini dipicu oleh alarm tubuh, yaitu saat merasa terancam, marah, sedih, dan kawan-kawan. Sehingga dia mengatur lemak atau stres menjadi obesitas dan penyakit kardiovaskular termasuk jantung dan stroke. Kenapa? Terbanjiri terus. Kalau alarm tubuhnya selalu dalam mode terancam, marah, sedih, maka yang ada adalah kortisolnya aktif terus dia. Itu. Sehingga ya nggak heran dia didiagnosa sebagai gula, didiagnosa sebagai obesitas, didiagnosa penyakit kardiovaskular sampai harus akhirnya pasang ring jantung, stroke, pecah pembuluh darah. Itu adalah karena hormon kortisolnya terlalu aktif. Cara memulainya, awali setiap hari dengan tersenyum dan perasaan bersyukur. Memonitor media, batasi yang negatif-negatif dan tidak penting. Ngapain sih kadang-kadang kita tuh suka iseng baca berita-berita, bikin sesek nafas. Orang yang dibunuh di sana lah, yang ini korupsi lah, kasus Sambo lah, inilah, yang disodomi, bikin kepala kita ikut pening, hati kita ikut sesak. Ngapain gitu-gitu ditonton, dilihat. Ganti, tonton, lakukan hal yang lucu dan buat gembira daripada yang menegangkan atau menakutkan. Cari teman yang lucu dan menyenangkan. Ini teman seperti ini mahal, sahabat. Jangan cari teman yang isinya ngeluh aja. Capek kita juga. Masuk dalam komunitas yang memberi banyak energi positif ke Anda. Hindari sebaliknya. Oke. Masuk dalam komunitas kesehatan seperti ini itu plus minus. Di satu sisi kita mendapatkan banyak informasi untuk kita sehat. Tapi satu sisi kalau kita tidak menyikapi dengan bijaksana, kita terpapar dengan cerita-cerita tentang sakit terus. Sehingga apa? Ini otak selalu akhirnya dalam mode sakit terus. Itu. Jadi kita yang harus bijaksana gitu loh menyikapinya. Terus aktif melakukan hobi dan hal-hal yang menyenangkan. Jadi penting kita tuh ngelakuin hobi dan hal-hal yang menyenangkan. Me time kita tuh harus ada. Jangan saking sibuknya jadi pekerja aja terus. Sampai lupa untuk senang-senang. Saking sibuknya jadi ibu, kerja terus di rumah, ngurus rumah. Sampai lupa kapan terakhir facial, kapan terakhir me time, hai sama teman-teman kita, kayak gitu kan. Oke. Malam sebelum tidur cek, apakah saya sudah bahagia hari ini? Kalau sudah bahagia, catat, syukuri. Kalau belum, maka cari kenapa saya tidak bahagia hari ini. Selesaikan, jangan sampai kita tuh nginep bawa masalah, nginep bawa kemarahan, nginep bawa sedih. Itulah yang menjadi sakit kita saat ini, sahabat. Kemudian yang ketujuh adalah perluas dukungan sosial, yaitu menerima dan memberikan cinta ke sekeliling sangat membantu untuk terus sehat. Jangan pernah merasa hidup sendirian. Nah, kayak gini kan kita punya support group nih, saling menyemangati. Ayo Bu, besok saya kemo pertama. Cari teman yang pernah mengalami. Oh nggak apa-apa kok Bu, santai aja Bu, nggak usah stres. Nah itu kita merasa ada teman gitu loh untuk melalui ini, tidak merasa sendiri. Penting sentuhan fisik dari orang-orang yang kita cintai. Ya, jangan ragu-ragu untuk meminta, sahabat. Saya sama suami saya tuh tiap malam tuh pelukan. Aku peluk dong, pelukan bener-bener sampai pagi. Gitu, karena dari sentuhan ini itu hormon bahagia kita mengalir. Menerima cinta dari orang lain dapat membantu penyembuhan, jangan pernah merasa sendiri sepi dan sering-sering menyentuh, minta sentuhan dan sentuh orang lain. Tapi jangan sentuh suami orang atau sentuh istri orang, itu dilarang ya. Terus kontak atau pelihara hubungan dengan orang yang Anda cintai setiap hari. Bergabung dengan grup komunitas yang sejenis untuk mendukung Anda. Jangan malu atau takut untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang lain kala Anda membutuhkannya. Kemudian perdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Yang kedelapan, spiritual itu adalah suatu pengalaman, bukan hafalan, sahabat. Jadi di agama Islam, hafal Quran. Ngapain kalau tidak membawa damai? Bibelnya dihafal. Ngapain kok membawa damai? Yang penting adalah kita memahami Bibel Quran ini sebagai suatu bentuk
pengalaman. Ketika situ bicara tentang Musa, gimana sih perasaan Musa saat itu di ayat itu? Ketika bicara tentang Tuhan Yesus, gimana sih saat Tuhan Yesus itu misalkan disalib atau sedang memberi kebahagiaan buat orang lain? Jadikan sesuatu bentuk pengalaman, sahabat. Itu cara kita menghayati kitab kita dengan benar, bukan untuk dihafal. Tuhan itu adalah sosok cinta yang perlu dicintai, bukan untuk ditakut-takuti. Jangan sampai kita menganggap Tuhan ini kerjaannya cuma masukin orang ke neraka, orang yang senang-senang, yang baik-baik masukin surga. Nggak gitu cara kerjanya. Surga dan neraka itu bukan nanti. Surga dan neraka itu adalah di sini saat ini. Berarti ketika itu di sini saat ini, maka itu adalah pilihan kita, sahabat. Jangan tunggu surga dan neraka nanti yang dunia ini hancur itu. Tapi surga dan neraka psikologis itu ada di sini dan saat ini. Saat kita merasa bahagia, damai, sehat seperti ini, maka yang ada adalah kita sedang berada di surga. Sebaliknya saat ini masih marah, masih kesel, masih jengkel sama anak, sama suami, sama istri, sama kerjaan, apapun. Yang ada itu sebenarnya Anda sedang menempatkan diri Anda di neraka. Dan itu adalah sebenarnya bukan gini loh. Emang nggak bisa kita dalam kondisi sulit gitu tetap bahagia? Kok bisa, Bu? Bisa tidak bisa itu kan pilihan Anda. Jadi ibaratnya gini, orang sakit itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu tidak dapat kita tolak. Tapi kita menderita karena sakit itu adalah pilihan kita, sahabat. Pilihan kita sekali lagi. Jadi dalam segala keadaan hidup ini, kita mau bahagia, mau menderita, itu adalah pilihan kita. Jadi hentikan pikiran-pikiran Anda dan masuk ke dalam diri Anda lebih dalam lagi. Spiritual adalah sebuah pengalaman. Raih unconditional love, universal love, maka Anda akan merasakan keterhubungan dengan apapun dan siapapun. Tidak lagi terpisah dengan orang lain atau semesta. Latih dari hal kecil. Contoh, kalau Anda ke pasar, berhenti menawar. Anda tidak akan kaya kok dengan dengan uang yang Anda hemat dengan menawar itu. Jangan pelit sama orang. Berhenti menawar, jangan pelit sama orang. Jadi rasalah sebelum merasa. Supaya apa? Supaya bisa merasakan ketersambungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita nggak akan jadi kaya kok dengan uang yang kita hemat. Tapi dengan uang yang berapa rupiah itu, bisa jadi itu adalah kita sedang memberi makan orang yang jualan itu satu hari, sahabat. Dia punya 2, 3, 5 anak mungkin di rumah. Dia mungkin punya istri yang lagi sakit, suami yang lagi sakit di rumah. Uang yang tadi kita tawar itu adalah bisa jadi menjadi modal bagi dia untuk menjalani satu hari ini bisa makan lebih layak. Nah, disinilah kita penting untuk menyetop pikiran-pikiran kita. Terkait anak lah, terkait suami lah, terkait istri lah, terkait pekerjaan, terkait apapun yang buat kita stres. Cari hubungan yang kuat antara fisik dan spiritual ini. Sadari bahwa kita bukan pemilik tubuh ini, sahabat. Hanya diminta menjaga. Jadi kalau ada masalah, hubungi pemiliknya. Siapa? Tuhan itu sendiri. Cari tahu, dalam koneksi itu Tuhan, pesan cinta apa yang Engkau hadirkan melalui sakit ini Tuhan. Bantu saya untuk menemukan pesan cinta ini Tuhan. Saat kita bisa menemukan pesan cinta ini, maka di saat itu 50% kesembuhan sudah terjadi dalam diri sahabat. Disinilah pentingnya rutin melakukan latihan healing spiritual untuk meraih energi spiritual yang penting untuk penyembuhan. Di sini kita butuh guru. Bagaimana sih caranya kita masuk ke dalam diri kita dan mencapai kekuatan penyembuhan di dalam diri kita, sahabat? Karena sekali kita sampai pada dimensi Tuhan ini, maka sebenarnya kita sedang menyambungkan diri kita dengan energi semesta yang tanpa batas. Kalau yang terbatas itu pikiran kita, sahabat. Tapi ketika kita nyambung connect sama Tuhan sebagai entitas energi tanpa batas, maka energi kita pun tanpa batas, sahabat. Oke, cara melatihnya. Pernafasan dalam. Fokus pada nafas, karena nafas ini adalah penanda kehidupan. Orang boleh mati batang otak, koma, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap dinyatakan hidup selama masih ada nafas. Orang dikatakan meninggal atau mengembuskan nafas terakhir ketika nafas ini keluar dari tubuhnya.
Berarti Sang Maha Hidup di dalam diri kita ini ditandai oleh keberadaan nafas kita. Situlah kita perlu belajar nafas dalam, nafas perut. Kemudian berjalan-jalan di alam, guide imagery, membayangkan sesuatu yang indah-indah, yang menghantarkan kita pada ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita. Guide meditation, meditasi yang terbimbing, daily prayer, doa harian, masuk grup spiritual yang sesuai, masuk grup online yang sesuai. Jadi kalau grup itu tidak membawa manfaat, ngapain ngabis-ngabisin waktu? Capek. Cari grup-grup spiritual online yang bermanfaat buat diri kita. Dan yang paling terakhir ada cari guru spiritual yang bisa membimbing kita. Itu yang terpenting. Nggak hanya bicara tentang ayat di Quran aja atau di Bible aja. Tapi bagaimana membimbing kita untuk merasakan ayat-ayat di kitab suci ini menjadi sebentuk pengalaman di dalam diri kita, sahabat. Oke, yang terakhir adalah miliki alasan kuat untuk hidup. Karena pikiran Anda mengarahkan tubuh. Buat alasan-alasan kuat mengapa Anda harus hidup saat ini dan nikmati hidup Anda seutuhnya. Jadi peserta program healing saya yang offline itu biasanya yang pertama adalah selalu saya suruh menuliskan buat 10 alasan mengapa Anda ingin hidup. Itu harus kuat, sahabat. Saya masih punya anak kecil misalkan. Saya ingin melihat dia tumbuh besar dengan ada mamanya. Nah, itu akan menjadi energi besar buat kita untuk terus sehat dan sembuh, sahabat. Ini adalah salah satu kunci dari kesembuhan spontan Anda. Atau saya ingin mendampingi mama saya yang sudah sendirian. Misal, saya ingin sekolah lagi dan memiliki manfaat buat orang lain dulu sebelum saya meninggalkan hidup ini, misalkan. Itu adalah salah satu kunci kita bagaimana kita punya alasan kuat untuk hidup. Punya kepercayaan diri yang cukup untuk saya mau tetap hidup dan sehat, karena pikiran di sini akan mengarahkan tubuh, bukan sebaliknya, bukan tubuh yang mengarahkan pikiran, tapi pikiran yang mengarahkan tubuh. Kemudian temukan keinginan yang paling dalam dari tubuh. Hal yang paling spiritual dalam diri Anda, temukan itu. Supaya apa? Supaya Anda punya energi kuat gitu loh untuk sembuh ini, sahabat. Cara memulainya bagaimana? Tulis berapa tahun Anda ingin hidup. Dan tentu saja hidup dengan sehat. Percuma hidup sampai 90 tahun tapi sakit-sakitan gitu kan. Tulis berapa tahun Anda ingin hidup dan optimal di situ. Tulis berita kematian Anda yang ideal. Kalau perlu pakai gambar. Rest and in peace. Bla 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 bla. Misalkan, yang paling ideal. Saya sudah meninggalkan hidup ini. Saya bahagia karena apa? Saya sudah menjalankan peran saya. Saya sudah menjalankan ini. Sudah banyak kebahagiaan yang saya peroleh dalam hidup saya. Selama saya hidup, bla 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 seperti itulah. Atau berita kematian ini berupa perkataan orang lain tentang diri Anda. Saya mengenal Bu Sinta adalah orang yang baik hati. Sepanjang hidupnya dia selalu mendedikasikan untuk hidupnya buat membantu orang lain, bla 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 bla. Apapun lah, buat berita kematian Anda yang paling ideal. Sehingga apa? Anda termotivasi untuk mencapai itu. Jangan sampai berita kematian Anda cuma basa-basi aja. Isinya malah di dalam menghati orang-orang, syukurin dia hidup, nggak ada lagi orang yang bikin susah kita, nggak ada lagi orang yang suka korupsi ini di kantor kita misalkan. Jangan sampai berita kematian Anda seperti itu, atau itu yang ada di dalam pikiran dan hati orang-orang yang Anda tinggalkan. Sedih banget kan? Atau bahkan mungkin anak Anda sedang mensyukuri kematian Anda. Kapok, nggak ada lagi bapak yang jahat yang nggak pernah peduli sama anaknya ini. Dah nggak apa-apa dia mati deh. Warisannya kita bisa dapat. Jangan sampai itu yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, sahabat. Di dalam pikiran dan perasaan anak-anak kita. Saya banyak ketemu pasien-pasien seperti itu. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia nggak nangis. Dia nggak nangis dan dia merasa bersalah karena nggak menangis. Karena apa? Pasti ada kemarahan-kemarahan dia di masa lalu terhadap orang tua ini. Sehingga pada saat dia meninggal pun dia tidak menangis. Gitu. Kemudian buat daftar alasan Anda untuk tetap hidup dan menikmati hidup ini. Oke, itu ya sahabat. Terakhir, bagaimana kita mencapai itu semua?
Ini kita ada programnya. Di situ kita berprogram, ada camp sembuh sehat tanpa obat dengan pola hidup sehat secara holistik. Ini menginap 7 hari untuk membereskan semua aspek-aspek di dalam diri kita, sahabat. Di situ ada isinya apa? Kita ngecamp 7 hari ini kayak retret. Di situ Pak sahabat dapat materi pola hidup sehat. Ada kemudian dari Pak Jarot sebagai coach pola hidup sehat ini. Kemudian ada materi spiritual lintas agama dari Bapak Saiful Karim. Beliau adalah pembimbing spiritual dan dosen UPI Bandung. Kemudian dapat juga materi kesehatan holistik dari saya sebagai psikolog dan konsultan kesehatan holistik. Kemudian pendalaman masalah satu persatu, sahabat. Supaya tadi dapat akar masalahnya apa. Kemudian kita beresin dengan sesi hipnoterapi. Kemudian pendampingan, psikologi, healing, pola hidup sehat holistik selama 7 hari itu. Include penginapan selama 8 hari 7 malam. Itu standar hotel, 1 kamar berduha. Kemudian dapat makanan sehat sesuai golongan darah, penyakit, dan detox. Terapi jus dan madu, dan minuman alkalil sepanjang program. Kapan? Itu adalah 25 September, waktunya sampai 2 Oktober 2022. Biayanya cuma 7,5 juta, sahabat, 7 hari. Anda ngeberesin semua. Bandingkan, misalkan Anda sekali MRI. Sekali MRI itu juga biayanya sama. Itu hanya sampai mendiagnosa, belum sampai ke intervensi. Coba, kalau Anda sudah sakit, apa yang terjadi? Jauh lebih banyak. Jangan kita mindsetnya itu kayak pemadam kebakaran. Baru sakit, baru kita cari dokter, baru cari rumah sakit. Kadang-kadang it's too late. Maka penting bagi kita untuk membereskan diri kita sebelum sakit. Atau sebelum sakit itu menjadi parah, sahabat. Terus kalau yang nggak bisa datang 7 hari gimana, Bu Sinta? Kami ada programnya juga, itu coaching online 1 bulan. Kalau yang tadi di 7 hari, Anda benar-benar diawasi nih, aja untuk benar-benar kami dengan tim itu aktif gitu untuk membuat perubahan-perubahan dalam diri sahabat. Tapi kalau ini coaching online itu 1 bulan, Anda yang aktif, kami membimbing dari jauh melalui Zoom itu. Jadi kelasnya 1 bulan penuh, dibimbing untuk melakukan holistic healing setiap hari, tidak hanya untuk penyakit-penyakit secara umum, tapi juga untuk masalah-masalah pribadi secara khusus. Pendalaman masalah satu persatu, tetap satu persatu pendalaman masalah, cuman semua adalah online. Bebas konsultasi selama 1 bulan secara pribadi. Kemudian dapat materi pola hidup sehat dari Coach Jarot ini, pola hidup sehat itu ada 10 modul. Kemudian materi spiritual lintas agama, 4 kali Zoom meeting bersama Bapak Saiful Karim. Materi psikologi dan kesehatan holistik, yaitu cara mengatasi masalah, cara untuk bahagia, cara untuk membangkitkan energi kesadaran, itu 4 kali Zoom meeting sama saya. Kelas terbatas hanya untuk 50 orang. Ini berbayar. Kapan waktunya? 10 Oktober sampai 10 November. Nah, kalau yang mau gratis, ada medianya, sahabat. Jangan khawatir. Ini sahabat bisa akses di channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Ini nomor telepon saya. Di sini banyak sekali ilmu. Banyak juga sahabat-sahabat itu sembuh dengan mengikuti video-video yang sering saya share di channel YouTube ini. Ini adalah sarana buat sahabat yang ingin gratis karena tidak punya kemampuan untuk berproses secara private. Itu sahabat, kalau ada yang mau informasi, mau minta jadwal konsultasi dan sebagainya, hubungi Ibu Ati. Itu untuk apa? Supaya sahabat tahu, memahami apa sih yang terjadi dalam diri saya, kenapa sih saya sakit, pesan cintanya apa sih, kenapa saya sakit saat ini, saya harus bagaimana sih? Sahabat bisa konsultasi secara private dengan saya, hubungi Bu Ati untuk buat jadwal, karena saya cuma terima 2-5 pasien sehari. 1 pasien 2 jam, sahabat, jadi benar-benar tuntas, pendalamannya itu tuntas gitu, nggak kayak mohon maaf kalau kita bicara aspek fisik kan, ke dokter cuma 5 menitan. Tapi kalau ke saya itu konsultasinya 2 jam. Gitu, sahabat. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, saya serahkan ke Pak Jarot. Silakan, sahabat. Oke, terima kasih Bu Sinta. Ya, teman-teman tadi itu ada nomor yang di post di gambar ya, silakan dicatat nomornya
supaya kalau ada pertanyaan lebih lanjut yang berupa teknis, seperti tadi biayanya berapa, tanggalnya berapa, nah ini silakan dicatat nomornya ya, nomor WA-nya 0851 0543 0330 ya, supaya informasi lanjutannya bisa di situ. Ada juga informasi lanjutan yang akan ada di WA group yang holistik ya. Kan kita ada beberapa WA group, jadi misalnya tulang dan saraf itu dibina oleh Pak Michael ya. Tapi ada WA group lanjutan dari pola hidup sehat yaitu kesembuhan holistik. Kita sudah ada 3 kalau nggak salah WA group ya, nanti kita akan buka satu lagi yang diasuh secara khusus oleh Ibu Sinta ya. Di situ juga pasti nanti informasi mengenai program-program camp Bu Sinta ini akan lebih detail di situ. Kalau pola hidup sehat memang dari saya hanya satu arah ya. Pola hidup diabetes ada Dr. Mira, ada Pak Michael. Di grup kanker ada dokter onkolog ya, Pak Pijanto Halim, Pak Gunardi Widarsa itu dokter onkolog, tapi juga dalam arti aliran yang lebih mengedepankan sehat lewat kemampuan regenerasi sel, kemampuan meningkatkan sistem imun, menaikkan natural killer cell dengan memfasilitasi kondisi tubuh. Oke. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita jawab, nggak semuanya ya, maka nanti yang selebihnya bisa dilanjutkan di WA Group. Saya akan, oke sebentar, mungkin cukup untuk share screen-nya Bu Sinta, biar kita, ya oke, untuk kita bacain beberapa pertanyaan ya. Saya baca malah dari yang paling bawah aja deh. Oke. Mungkin yang angkat tangan aja Pak, kita hargai ini. Oke. Kalau gitu silakan yang angkat tangan, saya setel dulu sebentar ya supaya bisa unmute dulu ya. Jadi itu aja yang kita jawab sebentar, karena yang bertanya tadi kebanyakan bukan sudah di itu ya. Sebentar. Saya buat untuk bisa unmute sendiri ya yang angkat tangan. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini saya nggak tahu apakah tadi bertanya angkat tangan waktu merespon hal yang lain ya. Ada Ibu Vita, Elvina, saya baca dari urut aja dari paling kiri kalau di layar saya. Mungkin bisa biar supaya urut siapa dulu yang buka. Ya, silakan Bu Vita. Selamat malam Pak Jarot. Selamat ulang tahun sebelumnya Pak. Oh iya, harusnya kita nyanyi dulu nih Pak. Happy birthday di sini. Iya. Happy birthday Pak Jarot. Ya, baru separuh kok kan. Kan mau 120 kayak Nabi Musa. Kalau Bapak umur 120 saya ngikut Pak. Biar WA grupnya nggak sepi Pak. Nanti kalau ulang tahun yang ke-100 saya tulis buku deh. Rahasia umur panjang. Pak, Bapak harus sehat Pak. Bapak soalnya jadi berkat buat orang Pak, terutama saya. Ya, silakan Ibu. Oke, saya mau nanya Ibu Sinta, selamat malam Bu. Saya ini kanker payudara Bu. Saya ada di grup Ibu juga yang holistik itu Bu. Cuman saya pernah nanya soal yang kanker payudara, Ibu arahinnya silakan tonton ini gitu. Tapi arahkan lagi kanker payudaranya sebelah mana. Nah, itu Ibu nggak ngejelasin ya. Saya kadang-kadang gini, ini Kak ibunya mungkin lagi online di ini gitu. Saya kadang-kadang sampai saya pingin penasaran, memang beda ya kanker payudara kiri sama kanan gitu. Saya kadang bingung bedanya di mana. Terus saya pahami lagi tentang kepahitan. Saya kan Kristen ya. Saya dalamin lagi tentang itu, tentang kepahitan. Saya ingat-ingat saya memang kayak saya sih ngerasanya nggak punya kepahitan, nggak punya ini. Cuma memang saya berduka waktu mama saya meninggal. Apakah pengaruh juga kedukaan itu dengan kanker itu? Saya pikir tadinya duka saya dalam banget waktu mama saya meninggal. Memang kehilangan orang tua itu berat banget. Nah, waktu saya tanyakan tentang kanker yang payudara, kan Ibu belum jawab tuh yang kiri kanan. Pesan cintanya. Ini saya penasaran nih, mumpung saya dikasih kesempatan. Bedanya di mana? Support sistemnya. Nah, bedanya sedikit bukan besar, tapi kalau saya hanya prinsipnya Bu, payudara kiri dan kanan itu pertama yang Ibu pahami adalah kankernya dulu, cari pesan cintanya apa.
dari mobil mereka masuk ke misalnya. Kita mute yang lain lagi. Maaf. Jadi pertama yang ada adalah Ibu pahami dulu kanker itu pesan cintanya apa. Bentar, saya share screen ya. Pesan cinta kanker. Oke, ada kemarahan, kelihatan ya ini saya. Pesan cinta kanker itu adalah adanya kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama. Ada perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup, dan mudah menyalahkan orang lain. Sangat kritis terhadap diri sendiri. Menyimpan rahasia, penyesalan, dan duka cita yang sangat dalam. Nah, bisa jadi ini adalah Bu Vita. Tadi dikatakan ada mama. Coba cek sekarang. Pada saat Anda mengingat-ingat mama, masih ada perasaan sedih nggak yang tertinggal? Sampai sekarang saya meninggalnya 2019, tapi jujur saya masih berduka, Bu. Yes. Jadi ini kayak Bu, ibarat merawat ini Ibu yang baik gitu, Bu. Walaupun saya udah merawat sepenuh hati, tapi kok pergi juga gitu kayaknya. Kayak sakit banget gitu, Bu. Ternyata 2021 saya kena kanker. Ya kok saya sakit ya gitu, saya kaget juga. Ini di suara Ibu saja bergetar, ini pasti masih ada tuh rasa sedih, rasa ingat ini. Iya kan, saya bisa merasakan getarannya. Ibu masih menyimpan sedih ini. Jadi ini adalah emosi, Bu. Ini memori. Ibu bisa lihat ya ini saya. Lihat ini saya, tangan saya. Ini adalah memori. Ini adalah emosi. Memorinya tuh sebenarnya tidak apa-apa. Ya sama seperti kita melihat film saja tentang diri kita, di mana kita aktor utamanya. Nah, yang bermasalah adalah emosi yang melingkupi memori ini, Bu. Ini yang harus dilepaskan. Gitu loh. Mungkin ini adalah duka cita yang sangat dalam. Sebenarnya kita bukan sedang berduka dengan kematian orang, tapi sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak lagi punya sosok orang yang dekat sama kita. Iya. Jadi kebanyakan sebenarnya orang duka cita itu bukan karena kepergian orang itu, tapi efeknya kepergian orang itu loh yang buat kita sedih. Karena kita tidak lagi punya orang yang mendampingi kita kah, yang menyemangati kita lah, yang memahami kita kah, atau akhirnya kita merasa sendirian. Jadi akarnya itu sebenarnya adalah kesendirian, sendiri. Gitu. Nah, itu yang kita perlu cari itu, Bu, di pikiran bawah sadar itu. Gitu loh, Bu. Itu loh penyebab kanker. Nah, kalau ingin sembuh, ubah emosinya. Saya memaafkan dan melepaskan masa lalu apapun yang sudah terjadi dengan sukacita. Saya memilih untuk mengisi hidup saya yang sekarang dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya dan orang lain apa adanya. Semua baik-baik saja adanya dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ini adalah emosi umum dari penderita kanker. Nah, kemudian letak kanker di mana? Di payudara. Maka kita lihat pesan cinta dari payudara itu apa? Nah, ini ya, benar. Masalah di payudara itu adalah merepresentasikan mothering and nurturing aneurysm. Jadi merepresentasikan tentang proses mothering, pengasuhan yang kurang, nurturing itu perawatan, merawat, kemudian aneurysm itu adalah penjagaan seperti itu gitu kan. Jadi masalah di payudara itu adalah penolakan untuk memberi cinta ke diri sendiri. Selalu putting everyone else first. Jadi menempatkan orang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri. Selalu orang lain dulu dah, kayak gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan kanker paru, maka kita harus baca juga selain pesan cinta dari kanker, kita harus baca juga pesan cinta parunya, kayak gitu loh, Bu. Itu gitu loh. Jadi itu pesan cintanya. Ibu seringkali selalu menempatkan orang lain duluan, ngalah terus gitu loh. Ngalah kalau ikhlas nggak apa-apa, tapi ngalah di dalam masih ganjel. Nah, itu Ibu cari nih dalam hidup Ibu nih, apakah itu ke suami, apakah itu ke anak, apakah itu ke saudara-saudara. Gitu. Dan perjalanan hidup kita, kembali lagi saya ingatkan, perjalanan hidup kita itu seperti proses ini, Bu. Itu dari sejak akar masalah sampai masalah besar.
Dan itu dari apa? Dari sejak kita bayi. Tadi saya ceritakan kan, dari sejak pembentukan ibu loh. Nah, seringkali itu tidak ibu ingat proses itu. Mana ibu ingat? Ibu 1 tahun bagaimana, 2 tahun bagaimana, gitu kan? Gitu. Yang ibu ingat adalah perasaan udah nggak ada apa-apa. Yang ibu ingat adalah perasaan tadi, itu adalah di pikiran sadar, di mana di situ hanya short term memory. Sedangkan di pikiran bawah sadar itu long term memory. Memori jangka panjang. Itu datanya banyak di situ, Bu. Itu yang menjadi sakit ibu saat ini. Gitu. Nah, apakah beda antara tubuh kiri dan tubuh kanan? Itu ada perbedaan sedikit. Kita lihat. Ini termasuk juga orang-orang yang lumpuh, misalkan kiri atau kanan, atau masalah di bagian tubuh yang kiri atau kanan. Oke, kita lihat di bagian left side of body, itu adalah bagian kiri tubuh, itu adalah mencerminkan receptivity, penerimaan, taking in, feminine energy, woman, the mother. Jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya keperempuanan. Jadi kaitannya pasti dengan masalah sosok ibu. Ibu di bagian mana payudaranya? Kanan, Bu. Kanan. Ya. Sedangkan di kiri itu right side itu terkait dengan giving out, letting go, maskulinitas energi, the father. Jadi terkait dengan maskulinitas. Saya kalau dalemin ibu suami ada, Bu? Suami ada, anak 2. Anak 2. Selama ini yang menjadi tulang punggung di keluarga siapa, Bu? Suami. Suami sepenuhnya? Semua. Semua gitu. Jadi kita harus cari pendalaman masalah ke dalam gitu. Karena yang kanan itu biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya maskulinitas. Mungkin ada masalah juga dengan bapak di masa lalu, di masa kecil. Gitu. Maskulin itu apa ya, Bu? Maskulin itu laki-laki. Sosok laki-laki dalam diri kita. Kalau kiri itu sosok perempuan dalam diri kita. Menjadi itu. Jadi kita perlu ngobrol lebih panjang supaya tahu tuh tempatnya di mana. Kenapa bisa seperti itu. Gitu, Bu Vita. Sekarang Ibu pengobatan apa, Bu Vita? Saya sedang kemo ke-6, Bu. Sekarang Ibu jelasin juga apa itu saya juga masih kurang paham, Bu, karena cuma pelajari dari online agak sulit juga ya. Jadi ya kalau kita belajar online kan sepotong. Jadi kecerdasan kita yang harus merangkai semuanya, Bu. Gitu. Tapi kalau orang yang banyak juga kok sahabat-sahabat saya yang belajar online lewat YouTube itu banyak juga yang sembuh, Bu, gitu loh. Karena apa? Dia ngikutin terus, nggak sepotong-sepotong. Ikutin terus, tiap saya share video dia ikutin, dia praktekkan. Yang penting itu adalah ilmu itu dipraktekkan, Bu. Ya. Gitu loh. Jadi jangan hanya menjadi timbunan ilmu di kepala kita. Itu yang seringkali orang bermasalah di situ. Jadi percuma gitu loh, ilmu itu harus dipraktekkan. Saya lagi bicara tentang jantung. Itu terjadi pada orang yang kekurangan cinta. Maka kita refleksi ke dalam diri. Gitu loh. Saya kekurangan cinta nggak ya? Jangan sampai kita kemudian menjadi jantung. Karena pesan cintanya dari awal tidak ditangkap. Gitu loh, Bu. Gitu. Kemudian anak sinus menderita karena perlakuan orang tua. Misalkan itu jelas. Sinus itu terjadi biasanya karena sedang merasa teriritasi atau tertekan dengan orang yang terdekat. Biasanya di situ orang tua atau pasangan. Gitu. Jadi bolak-balik berobat pun sinus kalau tidak diobati di akar masalah, yaitu adanya hubungan yang kurang baik dengan orang terdekat kita, ya dia bolak-balik akan sinus saja, kasih obat, berhenti sejenak, tetap aja sakit, besok sembuh lagi, kayak gitu terus, Bu, polanya. Gitu. Oke, Bu Vita, ada lagi? Halo, Bu Vita. Ya, terima kasih ya, Bu. Tetap semangat ya, Bu ya. Karena tadi ingat, semangat itu adalah kunci itu tadi 9 kunci itu harus Ibu miliki. Tetap semangat, punya alasan kuat untuk hidup, untuk sembuh.
Oke, habis ini tulis 10 alasan saya untuk hidup. Nah, tempel di dinding supaya apa? Memberi semangat terus Ibu untuk bertahan dan lepas dari kanker ini. Untuk nembus ke bawah alam sadar itu gimana sih, Bu? Maksudnya tadi lihat 5 pintu. Kita bicara ya, Bu. Iya. Ya itu tadi kan lewat repetisi bisa diulang-ulang. Lewat jalan yang kelima, meditasi atau hipnoterapi. Kalau hipnoterapi by bimbingan, kalau meditasi ya Ibu melakukan sendiri dengan diri Ibu. Tapi lebih bagus lagi kalau dibimbing. Gitu loh, makanya di situ ada kelas online kita kalau yang mau ikut meditasi yang bimbingan atau ikut camp sekalian 7 hari itu. Gitu. Ya, baik. Oke? Makasih semangat. banyak, Bu. Iya, doa saya yang terbaik buat Ibu kita. Amin, Oke. amin. Makasih. Silakan, siapa lagi nih yang raise hand? Mungkin karena waktu kita satu lagi aja, Ibu Cucu boleh. Setelah itu saya akan tutup ya karena ada kegiatan lain yang harus saya lakukan dan saya mesti left tempat ini ya. Oke, satu lagi Ibu Cucu karena saya lihat jawabannya cukup lengkap, jadi orang lain bertanya kayaknya menjawab juga yang lainnya. Ibu Cucu atau udah enggak? Ibu Hana sekarang? Ibu Hana enggak? Pak Daniel? Oke, silakan Pak Daniel. Pak, oh ya, halo. Oke, Bu Cucu. Maaf, saya Bu Cucu. Ya. Mau bertanya Bu Cinta, bagaimana cara kita melepaskan emosi, rasa dendam, sakit hati yang ada di hati gitu kan? Jadi Kak, selama ini memang berusaha untuk ikhlas dengan keadaan, tapi ya bagaimana caranya supaya supaya lebih bisa melepaskan emosi, rasa dendam dan sakit hati itu, Bu Cinta. Makasih. Ya. Ibu mau dibantu apa tidak itu pertanyaannya? Oh iya, Bu. Kalau dibantu, Ibu bisa datang buat janji sama saya, kita lakukan hipnoterapi, langsung kita ambil tuh emosi-emosi di masa lalu. Oke, itu kalau dibantu. Yang kedua, kalau Ibu menempuh jalan, oke, saya tidak punya kesempatan, saya tidak punya biaya, bisa Ibu lakukan sendiri. Caranya bagaimana? Ibu diam, hening, masuk ke kondisi pikiran bawah sadar. Kondisi pikiran bawah sadar tuh nggak usah dibayangin yang aneh-aneh, Bu. Ibu hening, tenang, rileks, pikiran itu tenang, itu sudah masuk pikiran bawah sadar, Bu. Itu sama kayak Ibu liar-liar atau Ibu sholat khusyuk banget itu. Itu udah masuk dalam kondisi pikiran bawah sadar. Kemudian Ibu hadirkan orang yang bermasalah dengan Ibu. Misalkan siapa yang buat Ibu dendam, marah? Suami. Suami misalkan. Oke. Maka yang ada adalah hadirkan. Dikala kita ini mulut ini sudah tidak bisa bicara, Bu. Ingat, kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Oke, maka yang ada adalah Ibu duduk hadir, tenang, ajak ngobrol dia. Hadirkan dia, kemudian ungkapin semua. Seakan-akan dia hadir ini. Itu adalah proses forgiveness ngalir. Jadi kenapa sih kita menikah, Bu? Ibu dulu dijodohin nggak sama suami? Enggak, Bu. Enggak. Pilihan Ibu kan? Pilihan saya. Yes. Sekarang pilihan Ibu itu adalah pilihan Ibu sendiri. Kenapa harus marah? Loh, ibu-ibu yang milih? Iya kan? Kalau saya yang dihianati, Bu, pasti saya marah, Bu. Dihianati maksudnya Bapak punya selingkuh misalkan. Ya. Maka ya saya katakan buat semua orang yang selingkuh, buat para ibu nih semua di dunia ini, ibu tuh hanya punya 2 jalan. Satu jalan untuk terus, satu jalan untuk pisah. Tidak ada gray area. Gray area itu adalah jalan Ibu stres. Nggak ada jalan tengah, jalan gray area itu nggak ada. Kalau Ibu menempuh jalan menerima, maka apapun yang terjadi di jalan itu, Ibu harus terima bulat-bulat. Gitu loh. Artinya apa? Sudah. Urusan Bapak selingkuh itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya.
tugas ibu adalah tetap sabar, patuh, dan taat. Itu ada, Bu, di dalam Quran. Ibu Muslim kan? Ya. Ibu seorang Muslim. Allah tuh bilang, ketika istri Firaun itu, tahu sendiri kan Firaun jahatnya kayak bagaimana? Dia bilang tuh, ngadu sama Tuhan, Tuhan gimana, aku punya suami jahat banget nih, gitu kira-kira. Tuhan tuh bilang, Tuhan tuh bilang gini, tugasmu adalah sebagai istri adalah tetap patuh taat. Urusan dia itu adalah urusanku. Nanti biar kehendak Tuhan, Bu, yang bekerja. Tugas ibu hanyalah sabar dan menerima. Itu adalah jalan menerima. Kalau sampai di titik ibu tidak bisa menerima, ya udah, minta pisah. Semua pasti dua-duanya punya konsekuensi. Tidak ada jalan tengah, Bu. Jalan tengah itu adalah jalan stres. Saya mau nerima asal dia berubah. Kalau nyatanya dia nggak berubah, bagaimana? Ibarat gini, Bu. Ini Bu lihat tangan kanan saya. Tangan kanan ini adalah kenyataan. Kejadian, kenyataan. Tangan kiri ini adalah harapan kita. Keinginan kita, Bu. Ada jarak? Ada jarak antara kenyataan dan ini? Antara keinginan kita, harapan kita. Ibu pengennya Bapak setia dong. Ibu pengennya Bapak adalah milik Ibu dong satu-satunya. Oke, ini adalah harapan Ibu, keinginan Ibu, standar yang Ibu tetapkan. Ada jarak nggak di sini? Ada, Bu. Jarak inilah yang menunjukkan tingkat stres Ibu, tingkat marah Ibu, tingkat sedih Ibu, tingkat kecewa Ibu. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari dua ini, yang mana yang bisa diubah, Ibu Cuk? Apakah kenyataannya, apakah harapan Ibu? Yang mana yang bisa Ibu ubah? Ya harapan mungkin bisa. Yes, harapannya diubah, dilepaskan. Kalau diturunkan masih tetap ada jarak. Dilepaskan. Yang ada adalah kenyataan ini kita terima apa adanya. Bu, saya kasih tahu ya. Ketika seorang itu dikhianati, misalkan suami menikah lagi, sampai minta izin nih menikah lagi sama ibu. Dan ibu berhasil mengiyakan, ibu dapat pahala yang terbesar. Apa itu? Pahala sabar? Bukan. Tapi pahala yang terbesar ketika ibu berhasil melepaskan suami untuk menikah lagi, misalkan, itu adalah ibu mendapat pahala yang terbesar, yaitu apa? Ibu berhasil melepaskan Tuhan yang pertama di dalam diri ibu yang bernama suami. Ini masalah tauhid, Bu. Ketika ibu melekat sama suami, yang ada adalah pasti ibu menderita. Itulah sumber sakit ibu. Sumber penderitaan ibu. Jadi lepaskan, terima hidup ini apa adanya. Belajar berdamai. Kalau nggak bisa berdamai, lepaskan. Karena itu. Ambil ibu introspeksi terus gitu, melakukan perbaikan terus menerus gitu loh di dalam diri. Ibaratnya udah punya kompetitor sekarang. Namanya kompetitor. Ini ibu di dalam ibarat kayak kita jualan, Bu. Ketika kita sakit hati, ada toko di sana lebih rame, maka yang ada kita tidak akan pernah belajar dan toko kita akan tutup dengan sendirinya. Ya, ini analogi waktunya sudah habis, Bu Sinta. Kita kira-kira seperti itu. Jadi silakan nanti Ibu Cucu bisa konsultasi lagi di grup secara pribadi ya. Semoga Ibu Cucu bisa tabah melalui ini semua. Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, teman-teman, waktunya yang memang sudah nggak bisa lagi ya, jadi kita akan akhiri. Tapi masih selalu akan ada acara-acara seperti ini ya. Biar kita kalau makan nggak kebanyakan, kita makan sering-sering tapi bertahap ya. Kita akan selalu ada webinar bersama Ibu Sinta ya, paling tidak nih sebulan sekali, bahkan mungkin akan 2 minggu sekali ya. Serial luka-luka batin ya. Yang mau lebih lanjut ya gabung di WA Group Kesembuhan Holistik. Mau lebih dalam lagi ya memang ya selalu ada harga yang harus dibayar, seperti misalnya olah nafas. Kalau mau lebih lanjut lagi kan saya tawarkan Mas Gunggung ya yang lebih detail ya. Saya sendiri tidak buka
tidak buka kelas berbayar ya. Untuk luka-luka batin ya masuk kelasnya Ibu Sinta. Walaupun di sana saya juga akan hadir ya, karena ya beberapa teman ya mungkin mengharapkan juga kehadiran saya untuk dari sisi yang lain ya. Jadi itu kan memang harus di hotel, ada konsumsi, maka menjadi berbayar. Yang online ya 1 bulan dan nanti akan ada hariannya, termasuk dengan saya juga, sehingga memang ada waktu yang diberikan ya, maka menjadi berbayar. Tapi mau yang gratis ya saya bilang Bu Sinta ya, di pola hidup sehat, olah nafas, juga kalau rajin WA Group itu setiap tulisan dibaca, setiap link dibuka, ya maka sebenarnya sembuh ya. Cuma kadang-kadang kan mungkin sibuk ya, linknya nggak dibuka, bahkan udah WA Grupnya udah 6 sampai 62 itu sudah selesai pelajarannya ya. Modul dasarnya udah selesai, tapi mungkin banyak yang belum kelewatan gitu ya. Nggak ada waktu, nah bisa diulangin lagi ya. Oke. Pengumuman dari saya nanti supaya nyambung, karena kan sebenarnya kemarin saya janjikan ya di bulan September itu untuk WA Group 1 sampai 62 yang olah nafasnya sudah selesai, akan masuk modul lanjutan mengenai pemulihan pernikahan, dan nanti akan ada modul mengenai kesembuhan seksual, ejakulasi dini, ditambah dengan modul mengenai prostat dari Dr. Ruyandi Hutasoid. Itu dalam satu paket mengenai kesembuhan pernikahan. Saya tidak akan langsung pada kesembuhan seksual, misalnya ejakulasi dini. Kalau relasi pernikahannya belum dipulihkan, ya, wong bapaknya nggak kuat aja, ibunya udah ogah-ogahan, nanti kuat kan diperkosa tiap malam. nanti bapaknya kuat, ibunya sakitnya tambah banyak ya kan, bukan cuma kanker, nanti malah stadiumnya naik. Gimana? Wong bapaknya loyo aja, ibunya sudah diganggu tiap malam, ini gangguin aja terus lah, bapaknya dibikin kuat kan, ibunya diperkosa tiap malam. Maka nanti kita akan bahas ya dari sisi ya saya akan ngajar mengenai gimana kita bahagia sekalipun suaminya itu ya penjudi, pemabuk ya. Syukur kita bisa membawa perubahan sehingga alternatif pisah itu ya kalau bisa dihindari kecuali terpaksa atau memang memenuhi syarat sesuai dengan agamanya masing-masing ya, karena tiap agama kan syarat perceraiannya berbeda. Tapi saya akan mengajarkan ya bagaimana kita bisa bahagia dulu tanpa ada pasangan, sebelum pasangan berubah ya. Nanti hal-hal seperti itu nanti kita akan bahas ya secara berseri juga karena cukup panjang ya, dan saya tuh kalau ngajar olah nafas itu baru setahun ya, tapi ngajar keluarga itu dari tahun 2000. Jadi sudah 22 tahun. Saya punya 66 buku itu keluarga, belum ada buku olah nafas. Karena saya ke Amerika pun diundang ya untuk ceramah keluarga. Saya sebenarnya sudah puluhan tahun ngajar keluarga, itu bidang saya ya. Nah, sekarang saya akan hubungkan antara kesehatan keluarga dengan kesehatan batin dan kesembuhan kesehatan. Karena siapa yang bikin ibu sakit kalau bukan yang satu itu kan? Atau siapa yang bikin bapak stres, stroke ya kan? Menikahi debt collector. Debt collector tuh baik loh saudara. Saya di pedagang pengusaha. Debt collector tuh kalau tak bayar ya selesai ya kan. Kalau istri kan nggak selesai. Nagih terus sampai habis. Dompet juga dibukain. Jadi banyak bapak-bapak darah tinggi, stres, sakit ya gara-gara istrinya. Tapi siapa yang bikin saya sembuh kalau bukan istri yang mencintai? Jadi pernikahan itu neraka atau surga? Ya kita bisa bikin jadi surga seperti Bu Sinta katakan. Surga itu sekarang, gitu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita bikin keluarga kita surga. Ya kita sehat. Ya, kayak itu penutup dari saya. Nanti lebihnya bukan sekarang. Nanti kebablasan ngomong jadi lupa penutup. Ya. Jadi tunggu di ruangan sebelah untuk private olah nafas di Amerika. Pak, mau Bapak di sini ajarin dong olah nafas. Waduh, ini yang undang saya harus layani ya. Jam 10, saya jadi 9:30 tadinya, terus tak undur jam 10. Jadi saya akan selipkan, saya masih di Amerika nanti, kita Sabtu malam kita mulai belajar sesi 1 mengenai kesembuhan pernikahan. Jadi saya di sini nanti Minggu pagi ya, tapi di Indonesia Sabtu malam, dan setelah saya pulang ke Indonesia nanti kita bisa serial 2 minggu sekali ya, kita pola hidup sehat
bukan pola makan. Pola makan kan diet ya. Kita pola hidup sehat, maka hidup ini ya segala aspek. Dan kita akan kemas sekali lagi secara kebersamaan dalam komunitas ini, dalam arti kebersamaan Pancasila ya. Semua teman-teman akan terwakili oleh kombinasi pembicara yang ada. Ada dokter, ada praktisi. Secara agama ada Muslim, ada Kristen, sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya kok kurang nyaman, nah ya bisa ditanyakan. Makanya dalam camp nanti juga saya akan ada, karena saya tahu ada beberapa hal yang mungkin menjadi butuh penjelasan lebih dalam, seperti mengenai hipnoterapi, MLP, NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, itu akan ada banyak pertanyaan, terutama dari sisi agama. Tapi tunggu penjelasannya nanti ya di camp saja atau di waktu program 30 hari. Nanti teman-teman yang ada keberatan atau ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu jawab ya dari sisi yang saya pahami ya. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan rekamannya akan saya upload di YouTube ya, dan saya akan post di WA Group. Sampai jumpa dalam webinar selanjutnya.